Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 11. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah suara disertai dengan tawa yang cukup samar, perlahan ditransmisikan ke telinga dari Shaoqui. Di dalam tawa ini sendiri, Shaoqui bisa mendeteksi niat membunuh yang benar-benar kaya. Hal ini menyebabkan dia sangat ketakutan. Dan pada akhirnya, Shaoqui pun dia bertanya, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Sebelumnya, beberapa orang yang telah menyerang Shaoqui benar-benar melampaui dirinya di dalam hal kekuatan. Selain itu, aspek yang paling menakutkan adalah dia bisa mendeteksi riak yang sangat kuat dari dalam tubuh mereka, dan hal ini mengandung aroma reinkarnasi. Shaoqui tidak tahu sebenarnya orang-orang ini muncul dari mana, karena mereka semuanya adalah para ahli yang telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi. Bahkan gerbang Yuan saat ini akan sangat kesulitan untuk menghasilkan barisan seperti itu. Sambil tersenyum, Lindong pun mengatakan, "Kalian datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk menangkap keluargaku. Namun kau masih berani bertanya siapa diriku?" Shaoqui pun cukup terkejut. Sebuah kejutan dan juga ketidakpercayaan tiba-tiba saja muncul di dalam tatapan matanya. Detik berikutnya, Shaoqui pun mengatakan, "Keluargamu? Apakah kau adalah Lindong? Ternyata kau memang masih hidup. Mustahil, bagaimana kau bisa menjadi kuat seperti ini?" Shaoqui tahu betul, ketika Lindong berada di wilayah Swan Timur saat itu, dia hanya memiliki kekuatan yang bahkan belum menyentuh tahap kehidupan mendalam. Sementara Shaoqui pada saat itu sudah menjadi tetua dari gerbang Yuan. Bahkan saat ini Lindong kekuatannya lebih menakutkan daripada Komandan Naga Langit dan juga orang-orang yang telah menyerang Shaoqui sebelumnya. Hal ini membuat Shaoqui berkata dalam hati, bagaimana mungkin Lindong menjadi sekuat ini hanya dalam waktu 3 tahun yang cukup singkat. Sementara Lindong hanya melihat pada Shaoqui dengan acuh tidak acuh, dia pun lalu mengatakan, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hari di mana aku kembali ke wilayah Swan Timur, maka itu akan menjadi hari kehancuran gerbang Yuan." Ketiga anjing tua dari gerbang Yuan itu masih hidup, bukan? Mendengar hal ini, Shaoqui tampaknya telah mendapatkan kepercayaan dirinya kembali ketika Lindong menyebutkan 3 pimpinan gerbang Yuan. Dia tertawa kecil lalu mengatakan, "Haha, 3 kepala sekte gerbang Yuan benar-benar jauh berbeda dari sebelumnya. Lalu kenapa jika kau kembali ke tempat ini? Gerbang Yuan kita pada saat itu berhasil memaksamu untuk melarikan diri, dan kita bisa melakukan hal itu sekali lagi." Lindong hanya tersenyum tipis. Namun ada jejak rasa dingin merembes keluar dari senyumannya. Hal ini membuat Lindong mengatakan, "Apakah begitu?" Ketika Shaoqui melihat senyuman dari Lindong, dia langsung merasa tidak nyaman dan dirinya lalu mengatakan, "Kau tidak akan bisa dengan mudah menahanku di tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Shaoqui pun berteriak dengan keras. Kekuatan Yuan yang besar dan juga perkasa kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ruang yang ada di sekitarnya menjadi sangat terdistorsi akibat serangan dari energi Yuan ini. Detik berikutnya, peng! Lengan dari Shaoqui tiba-tiba saja meledak dan langsung hancur begitu saja. Sementara serangan energi Yuannya kini telah menjadi semakin ganas dan liar. Dengan meledakkan salah satu lengannya, Shaoqui benar-benar bisa melepaskan diri dari cengkraman Lindong. Segera setelah itu, tubuhnya pun bergerak dan kedua kakinya saat ini juga telah dia ledakkan. Tubuh dari Shaoqui saat ini telah berubah menjadi sinar cahaya merah sebelum akhirnya dia melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Hal ini dilakukan oleh Shaoqui sambil mengatakan, "Lindong, tunggu saja kau. Tidak mungkin gerbang Yuanku akan membiarkan kamu pergi dengan mudah dari tempat ini." Xiao De yang berada di belakang Lindong ketika melihat Shaoqui telah melarikan diri, dia hanya mendengus. Dan baru saja Xiao Diao ingin turun tangan,
namun dirinya segera dihentikan oleh Lindong. Saat ini, tatapan mata Lindong melihat ke arah di mana Zhao Kui telah pergi dengan acuh tidak acuh, sementara cahaya hitam telah melonjak di dalam tatapan mata Lindong. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kali ini 4 pusaran lubang hitam telah muncul dan hal itu segera mengelilingi tubuh dari Zhao Kui. Dengan ekspresi acuh tidak acuh, Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan dengan lembut dia pun mengepalkan tangan itu. Pada akhirnya, peng! Keempat pusaran dari lubang hitam ini telah menyusut. Sementara tekanan dari lubang hitam itu cukup mengerikan dan dengan cepat. Hal ini menghimpit tubuh dari Zhao Kui. Zhao Kui pun menangis dan dia berteriak dengan cara yang cukup menyedihkan sampai-sampai bergema di seluruh tempat ini. Setelah tubuh dari Zhao Kui dihancurkan, kali ini roh Yuannya pun mencoba untuk kabur. Raut wajahnya terlihat sangat ketakutan, sementara tubuhnya bergerak dan berusaha untuk melarikan diri. Namun suara dengungan pun terdengar. Sementara lubang hitam besar kini dengan cepat muncul di atas dari roh Yuan Zhao Kui yang hendak melarikan diri itu. Setelahnya, kekuatan pelahap yang cukup menakutkan kini telah menyebar, dan hal itu langsung menarik roh Yuan Zhao Kui menuju ke dalamnya. Ketika bisa merasakan kekuatan hisap yang benar-benar kuat, Zhao Kui pun sangat ketakutan. Bagaimanapun juga, dia tahu jika sampai roh Yuannya ini dihancurkan, maka dirinya juga akan lenyap dari dunia ini. Hal itu membuat Zhao Kui lalu berteriak, "Lindong, tolong jangan, biarkan aku pergi. Aku bisa memberitahumu banyak rahasia tentang gerbang Yuan." Mendengar hal itu, Lindong pun menjawabnya dengan nada acuh tidak acuh. "Saat ini kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk memohon belas kasihan." Setelah mengatakan hal ini, Lindong melambaikan lengan bajunya dan lubang hitam itu mulai berputar dengan cepat. Kemudian roh dari Zhao Kui pun tersedot masuk ke dalamnya. Sementara Zhao Kui saat ini, dia berteriak dengan tangisan yang sangat menyedihkan dan bergema di dalam lubang hitam itu. Detik berikutnya, lubang hitam yang ada di langit secara perlahan menghilang, dan tempat ini benar-benar telah berubah menjadi sangat sunyi. Meskipun banyak orang yang berada di luar tembok kota, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara ketika melihat adegan ini. Sementara di langit yang jauh, para ahli dari gerbang Yuan, wajah mereka semua telah berubah menjadi sangat pucat, sementara tubuh mereka juga gemetaran dengan hebat. Seorang tetua yang telah mencapai tahap samsara benar-benar terbunuh dengan cara yang sangat mudah. Padahal di gerbang Yuan, Zhao Kui itu termasuk tahap samsara yang terbaik. Di masa lalu, orang-orang seperti ini adalah makhluk kuat yang bisa menjadi pimpinan dari sekte super. Namun, saat ini seseorang di tahap samsara bisa dihancurkan dengan mudah oleh Lindong hanya dalam waktu kurang 10 menit. Beberapa ahli dari gerbang Yuan yang cukup kuat mengingat kata-kata terakhir dari Zhao Kui yang cukup menyedihkan. Segera setelah itu, orang-orang dari gerbang Yuan melihat pada Lindong dengan ketakutan. Lalu mereka mengatakan, "Lindong, apakah ini adalah Lindong dari sekte Dao? Dia telah kembali untuk membalas dendam." Di atas tembok kota dari Kekaisaran Yan besar, suasananya juga sangat sunyi. Setelah Lindong berhasil membunuh Zhao Kui, dia secara perlahan maju dan melirik acuh tidak acuh pada para ahli kuat dari gerbang Yuan. Ketika melihat hal ini, orang-orang dari gerbang Yuan itu pun benar-benar gemetaran, yang kemudian mereka berteriak, "Cepat, ayo kita kabur!" Semua orang dari gerbang Yuan dan juga aliansi mereka kini telah berbalik dan mereka kabur seperti gerombolan belalang yang telah menyebar. Ketika Lindong melihat para ahli kuat dari gerbang Yuan mencoba melarikan diri, sebuah aura yang sangat brutal tiba-tiba saja melonjak di dalam tatapan mata hitam dari Lindong, yang kemudian dia pun berkata, "Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, tidak ada satupun orang dari gerbang Yuan yang bisa selamat hari ini."
Setelah Lindong mengatakan hal ini, awan yang ada di langit dengan cepat berkumpul, dan hal itu telah berubah menjadi kegelapan yang cukup menakutkan. Suara petir yang tidak terhitung jumlahnya kini telah menyambar-nyambar pada para ahli kuat dari gerbang Yuan yang mencoba melarikan diri. Mereka semua hanya dalam sekejap saja berteriak dengan tangisan yang sangat menyedihkan, yang kemudian tubuh dari orang-orang gerbang Yuan yang telah tersambar petir itu, mereka telah gosong dan kali ini terus berjatuhan dari langit. Pertunjukan ini seolah-olah Lindong memiliki kekuatan dewa. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka semuanya sangat ketakutan dan tidak percaya mungkinkah kekuatan seperti ini benar-benar dimiliki oleh manusia. Kaisar Mo Jingtian dan juga yang lainnya ketika melihat Lindong, mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam yang kemudian berkata dalam hati, bagaimana caranya Lindong berlatih seperti ini? Sebelumnya, dia mampu membunuh Xiaoqui, seorang di tahap samsara, hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Dan sekarang, dia juga bisa dengan mudah memanggil petir dari langit. Kemampuan seperti ini adalah kemampuan dewa yang tidak terduga. Sementara Anran juga melihat sosok dari Lindong dengan ekspresi kegembiraan. Lalu dia mengatakan, senior Lindong itu benar-benar luar biasa. Setelah mengatakan hal ini, wajah cantik dari Anran sebenarnya telah memerah. Dia ingat, meskipun sekte Dao mampu memblokir serangan dari gerbang Yuan setengah tahun yang lalu berkat kekuatan dari Huan, namun mereka masih tidak bisa melakukannya dengan cara yang sombong seperti yang dilakukan Lindong saat ini. Ketika mengingat hal itu, Anran pun kembali berkata, senior Lindong ini telah meninggalkan jejak besar di dalam sekte Dao saat itu, dan bahkan ketenarannya telah melampaui senior Zhoutong. Sebenarnya senior Lindong memang sangat luar biasa. Ketika mendengar ucapan dari Anran, Mo Ling hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, kau tidak melihat pertarungan ketika berada di kota iblis yang unik saat itu. Dulu kekuatan Lindong hanya berada di tahap nirwana, namun dirinya benar-benar berani menantang 3 kepala sekte gerbang Yuan. Padahal kekuatan mereka bertiga berada di tahap samsara. Mendengar kata-kata dari Mo Ling ini, Anran pun menganggukkan kepalanya, dan tangan kecilnya kali ini mengusap wajahnya yang cantik. Yang kemudian Anran mengatakan, ini buruk, ini sangat buruk. Sepertinya aku telah jatuh cinta pada senior Lindong. Oh tidak, senior Mo Ling, apa yang harus kulakukan? Apakah artinya aku harus bersaing dengan senior Huan? Aduh, ini terlalu banyak tekanan. Mendengar ocehan dari Anran itu, Mo Ling tanpa sadar segera tertawa. Kenapa gadis ini begitu menggemaskan? Suara sambaran petir hingga saat ini masih menghujani dari segala arah. Dan hal itu membuat pasukan aliansi dari gerbang Yuan menjadi sangat kebingungan dan juga ketakutan. Namun untungnya, Lindong tidak memfokuskan serangannya pada pasukan aliansi ini. Jika tidak, maka tempat ini akan segera berubah menjadi sungai darah. Beberapa menit kemudian, akhirnya sambaran-sambaran petir itu pun segera mereda, dan para ahli kuat dari gerbang Yuan semuanya telah terbakar habis. Tidak ada satupun dari mereka yang sebenarnya berhasil meloloskan diri. Sementara para jenderal yang memimpin berbagai pasukan dari banyak kerajaan hanya bisa bergidik ketika mereka melihat pemandangan ini. Tatapan mata dari Lindong melihat pada tentara dari berbagai kerajaan yang telah menjadi sekutu dari gerbang Yuan. Namun dirinya masih memiliki ekspresi acuh tidak acuh dan tidak ingin berurusan dengan mereka. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya. Segera setelah itu suara auman yang sangat mengerikan segera terdengar dari tempat ini. Tidak lama kemudian, semua orang yang ada di sini menjadi tercengang ketika mereka melihat awan hitam telah menyapu dari kejauhan.
sebuah aura gelap dan juga brutal kini telah menyebar. Hal itu membuat suhu udara di tempat ini menjadi sangat dingin. Sebuah serangan pedang kini telah benar-benar diluncurkan dari awan hitam itu, dan aura yang sangat mengerikan kini telah menyapu ke berbagai arah. Detik berikutnya, pedang hitam raksasa telah melesat dan dalam sekejap saja membelah tanah yang ada di tempat ini. Hal itu segera membentuk retakan tanah yang dalamnya ratusan ribu kaki. Karena itu sebenarnya adalah kekuatan dari tentara pemakan harimau. Detik berikutnya, seluruh tentara pemakan harimau mereka mendarat di tanah, dan hal itu membuat tanah yang ada di tempat ini bergetar dengan hebat. Tidak lama setelah mereka mendarat di tanah, mereka pun berlutut dengan satu kaki dan menghadap ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat hal ini, dia pun segera berkata dengan nada acuh tidak acuh, "Setelah 1 jam mulai sekarang, bunuh semua prajurit musuh yang masih berada di kekaisaran yang besar." Tentara pemakan harimau itu berteriak dengan serempak, "Baik, pimpinan pertama." Ketika Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya melihat pasukan pemakan harimau, tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, yang kemudian dia mengatakan, "Sungguh tentara yang sangat menakutkan. Mungkinkah tentara kuat misterius ini juga di bawah komando dari Lindong?" Hal ini membuat Kaisar Mu Jingtian dan juga yang lainnya saling bertukar pandang, sebelum akhirnya mereka memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap seorang Lindong. Karena Lindong yang saat ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi dirinya juga memiliki faksi yang sangat mengerikan di bawah pimpinannya. Bahkan faksi dari Lindong ini bisa mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Pemuda biasa-biasa saat itu kini telah berubah menjadi seorang penguasa. Mental dari pasukan aliansi kini telah berubah menjadi cukup berantakan. Bahkan sebelum komandan jenderal mereka memberikan perintah, kali ini pasukan itu pun berbalik dan juga melarikan diri dari kekaisaran yang besar. Mereka telah menyebar kemana-mana, dan pemandangan seperti ini terlihat cukup spektakuler. Sementara orang-orang yang berada di tembok kota dari kekaisaran yang awalnya putus asa, kini telah tertegun ketika melihat pasukan aliansi telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, mereka semua berteriak dengan penuh kegembiraan. Banyak pasang mata yang tidak terhitung jumlahnya di tempat ini melihat ke arah Lindong dengan penuh hormat. Sementara itu, kegembiraan juga telah muncul dari tatapan mata mereka semua. Kali ini semua orang tahu bahwa sebuah legenda telah lahir di kekaisaran yang besar, dan legenda itu bernama Lindong. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang lemah ketika pergi meninggalkan rumah. Namun sekarang, dunia pun bergetar di bawah kaki dari Lindong ketika dirinya kembali ke tempat ini. Keputusasaan dari orang-orang kekaisaran yang besar dalam sekejap saja menghilang ketika mereka melihat ke arah Lindong, yang pada saat ini mereka semua percaya bahwa Lindong akan bisa membuat dunia bergetar di bawah kakinya. Hanya dengan senyuman saja, para ahli kuat dari gerbang Yuan telah dimusnahkan sepenuhnya. Sementara satu kalimat dari seorang Lindong menyebabkan jutaan tentara sekutu telah melarikan diri dengan cara yang sangat menyedihkan. Baru pada saat ini, semua orang di dalam kekaisaran yang besar benar-benar percaya bahwa legenda itu memang ada di dunia. Sepanjang sejarah dari kekaisaran yang besar mereka, makhluk seperti ini yang dinamakan legenda tidak pernah muncul. Tapi sekarang, hal itu benar-benar hadir di hadapan tatapan mata mereka semuanya. Seluruh tentara yang berjaga di tembok kota kini telah kembali masuk ke dalam kota, dan hanya para penjaga penting yang tertinggal di tempat itu. Lagi pula, dengan adanya pasukan pemakan harimau yang sangat mengerikan berjaga di luar kota ini, orang-orang dari kekaisaran yang besar merasa cukup nyaman.
kita akan dibawa ke dalam rumah yang besar di dalam ibu kota ini. Di sanalah tempat dari klan Lin berada. Karena perang telah terjadi, klan Lin sebenarnya telah mengalihkan semua sumber daya mereka menuju ke rumah besar ini. Kali ini, di dalam rumah besar itu telah dipenuhi dengan kegembiraan karena banyak anggota klan yang tidak terhitung jumlahnya telah datang ke tempat ini. Segera setelah itu, tatapan mata mereka semuanya telah terlihat sangat bersemangat ketika melihat pada ruang tamu yang cukup luas dari rumah besar ini. Dan tatapan mata banyak orang terfokus pada sosok kurus yang merupakan Lindong. Gadis-gadis cantik dari berbagai klan kali ini mereka berdesak-desakan sambil mengatakan, apakah itu adalah kakak Lindong? Wow, kakak Lindong sebenarnya adalah seseorang yang berasal dari klan Lin kita. Kalian semua tidak melihat apa yang terjadi sebelumnya, tapi tetua dari gerbang Yuan itu telah dibunuh oleh kakak Lindong hanya dengan satu kepalan tangan. Sementara itu, berbagai pasukan dari kerajaan telah melarikan diri setelah mereka mendengar satu kalimat dari kakak Lindong. Kakak Lindong ini benar-benar tampan. Hei, bisakah kau tidak bersikap seperti itu? Seperti orang gila saja ketika kau melihat kakak Lindong. Aku ini dari generasi yang sama dengan kakak Lindong. Saat itu, aku juga telah mengambil bagian di dalam pertemuan klan. Namun kakak Lindong di masa lalu tidak begitu kuat. Sementara Lindong yang duduk di ruang tamu, dia pada saat ini memegang cangkir teh yang kemudian menyeruputnya dengan cukup santai. Meskipun berbagai bisikan di luar sana cukup lirih, namun Lindong masih bisa mendengarkan semuanya. Dan hal ini hanya membuat Lindong tersenyum tipis. Dia merasakan ini adalah sensasi yang cukup menyenangkan ketika menjadi seseorang yang sangat terkenal. Sementara di ruang tamu ini sendiri juga telah hadir ketua klan Lin yaitu Lin Fan dan juga banyak tetua yang telah duduk di bawah. Pada saat ini, kursi teratas sebenarnya telah diduduki oleh kakek Lin Zhendian dan tampaknya kakek itu terlihat cukup tertekan. Awalnya, kursi ini seharusnya ditempati oleh Lindong, namun bocah kecil itu malah mendorong kakeknya untuk duduk di sana. Sementara Lindong yang duduk di bawah bersama dengan Xiao Diao, Xiao Yan, tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya. Kali ini Lindong memperkenalkan mereka semua pada orang yang hadir di tempat ini. Setelah Lin Fan dan juga para tetua dari klan Lin mengetahui bahwa mereka semua adalah ahli yang cukup kuat yang berada di tahap samsara, hal ini membuat Lin Fan merasa cukup ketakutan. Bahkan pelayan yang menyajikan teh untuk mereka juga terlihat sangat gemetaran. Lagi pula, meskipun klan Lin itu terlihat cukup kuat jika dibandingkan sebelumnya, namun mereka hampir tidak layak mendapatkan perhatian dari begitu banyaknya ahli pamungkas. Lin Fan dan juga orang-orangnya hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika mereka menyadari bahwa ahli pamungkas ini yang seharusnya diperlakukan dengan sangat hormat oleh berbagai pimpinan sekte super di wilayah Suan Timur bukanlah individu yang arogan. Sebaliknya, mereka semua selalu membalas dengan senyuman ketika melihat orang-orang dari klan Lin. Meskipun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini adalah karena klan Lin memiliki hubungan dengan Lindong. Lin Fan dan juga para tetua ketika melihat hal ini merasakan sebuah kegembiraan yang besar di dalam hati mereka. Sambil melihat ke arah Lindong, wajah dari Lin Fan dipenuhi dengan senyuman. Hal ini membuatnya terlihat cukup lucu. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat senyuman dari ketua Lin Fan yang cukup aneh ke arahnya. Detik berikutnya, ketua Lin Fan pun segera mengatakan, "Adik Lindong, ini semua adalah berkat dirimu yang membuat klan Lin kita bisa berkembang sampai sejauh ini. Sebelumnya, Dewan Tetua telah berdiskusi dan aku merasa diriku sudah sangat tua untuk memegang posisi dari kepala klan Lin." Mendengar ucapan dari Lin Fan itu, Lindong mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan ketua Lin Fan saat ini. Lindong hanya bisa tersenyum tipis yang kemudian dia mengatakan,
Ketua Lin Fan, aku sebenarnya tidak tertarik dengan hal ini, karena Lindong benar-benar tahu bahwa sebenarnya Lin Fan ingin menggunakan cara yang cukup licik supaya dia bisa mengikat Lindong dengan memberikan posisi sebagai pimpinan klan Lin ini. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Lin Fan hanya bisa tersenyum dengan canggung karena Lindong melakukan penolakan. Sebelumnya Lin Fan berpikir dengan kekuatan Lindong saat ini, jika dirinya mau menjadi kepala dari klan Lin, maka hal itu akan membuat klan Lin ini menjadi sangat terkenal, bahkan di seluruh wilayah Swan Timur. Namun setelah Lin Fan mendapatkan penolakan seperti itu, dia tanpa sadar melihat pada kakek Lin Zentian dan berharap untuk meminta bantuannya. Selama bertahun-tahun ini, Lin Fan telah menjalin hubungan yang sangat baik dengan Lin Zentian. Ketika kakek Lin Zentian melihat pemandangan ini, dia dengan cepat memalingkan wajahnya dari Lin Fan karena dirinya bukan orang tua yang cukup bodoh. Jika Lindong tidak mau melakukannya, maka kakek Lin Zentian pun tidak akan memiliki daya untuk bisa memaksa Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong bukanlah orang seperti masa lalu. Ketika melihat hal ini, Ketua Lin Fan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia merasa tidak berdaya. Pada saat Lindong melihat gerak-gerik dari Ketua Lin Fan dan juga kakeknya, dia hanya bisa tertawa sambil meletakkan gelas cangkir yang ada di tangannya. Lindong pun tersenyum tipis, lalu dia mengatakan, "Berikan saja posisi pimpinan ini kepada ayahku. Selama ini, keluarga Lin milik Lindong ini hanya merupakan keluarga cabang." Pada saat itu, kakek Lin Zentian benar-benar berusaha dengan keras supaya keluarganya bisa kembali ke dalam klan utama. Oleh karena itu, Lindong pada saat ini berpikir akan sangat baik jika keluarga Linnya berada di puncak dari klan Lin utama ini. Dengan mendapatkan posisi seperti ini, maka keluarga Linnya akan mendapatkan banyak manfaat. Ketua Lin Fan pun cukup terkejut ketika dia mendengarkan ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, dia terlihat sangat bersukacita lalu menganggukkan kepalanya terus-menerus. Lin Xiao itu merupakan ayah dari Lindong. Karenanya tidak masalah apakah sang putra atau sang ayah yang akan menjadi pimpinan dari klan Lin ini. Lagi pula, jika sampai terjadi masalah pada klan Lin, tidak mungkin Lindong akan meninggalkan ayahnya. Sementara Lin Xiao, ketika mendengar hal ini, dia pun langsung berkata, "Kau dasar bocah nakal." Mendengar ucapan dari Lin Xiao, Lin Fan pun dengan cepat tertawa, lalu dia mengatakan, "Lin Xiao, tolong jangan tolak hal ini. Kita semua telah menyaksikan kemampuanmu yang juga telah berkembang. Dan mulai hari ini, kamu akan menjadi pimpinan dari klan Lin. Hal itu sudah kita putuskan mulai saat ini." Ketika mendengar ucapan dari Lin Fan, Lin Xiao pun cukup kaget. Namun tiba-tiba saja Lin Fan segera meninggalkan Lin Xiao ketika Lin Xiao itu belum memberikan jawaban setuju atau tidak. Hal ini hanya membuat Lin Xiao berkata dalam hati, sejak kapan ada orang yang rela meninggalkan posisi kepala klan dengan cara yang sangat mudah seperti ini? Sementara Liu Yan yang berada di samping Lin Xiao, dia pun segera mengatakan, "Karena Dong telah mengatakan hal ini, maka dirimu harus segera menerimanya." Mendengar ucapan dari istrinya itu, Lin Xiao hanya bisa melihat marah pada Lindong, namun dia tidak berbicara lagi. Tiba-tiba saja, Liu Yan memberikan isyarat pada Lindong. Sambil tersenyum, dia mengatakan, "Dong datanglah kemari. Ada sesuatu yang ingin ibu katakan padamu." Melihat hal ini, Lindong pun cukup terkejut. Segera setelah itu dia berjalan untuk mendekati ibunya. Detik berikutnya, sang ibu pun mulai dengan lembut merapikan pakaian dari Lindong. Barulah dia tersenyum lalu mengatakan, "Dong tahukah dirimu, dalam 3 tahun terakhir semenjak kamu pergi, ada 2 wanita yang telah mengunjungi kita berdua setiap tahunnya." Mendengar hal ini, Lindong pun cukup kebingungan. Lalu dia mengatakan, "Wanita mengunjungi ayah dan ibu." Sementara Lin Xiao terbatuk dan dia kali ini juga berkata,
Kedua wanita itu cukup cantik. Bocah nakal, kamu sebenarnya memiliki penglihatan yang bagus. Lindong pun menjadi semakin bingung. Dan tanpa daya, dia segera mengatakan, sebenarnya siapa wanita yang kalian maksud ini? Lin Xiao hanya bisa tersenyum. Lalu dia menjawabnya, jika aku tidak salah ingat, salah satu wanita itu bernama Ling Qingsu. Dan satu lagi, Ying Huan Huan. Mendengar kata-kata dari ayahnya ini, Lindong merasa seolah-olah hatinya tersambar dengan petir. Hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang melebihi harapan dari Lindong. Bagaimanapun juga, Lindong sangat tahu bahwa Ling Qingsu itu merupakan orang yang cukup sombong. Dan dia tidak pernah berharap jika sebenarnya Ling Qingsu akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi ayah dan ibu Lindong. Sementara di sisi lain, Ying Huan Huan adalah seorang putri yang sangat dimanjakan di dalam sekte Dao. Sejak kapan dirinya menjadi dewasa seperti ini? Sementara ibu dari Lindong sendiri merasa cukup senang. Dia pun segera tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, Dong-er, kedua wanita itu cukup baik dan ibumu ini sangat menyukai mereka berdua. Kapan kau akan membawa mereka pulang ke tempat ini? Menurut Liu Yan, Ling Qingsu dan juga Ying Huan Huan itu, mereka sama-sama berbakat. Dan hal itu tidak akan bisa ditemukan di seluruh kekaisaran yang besar. Maka dari itu, Liu Yan sangat puas dengan Ling Qingsu dan juga Huan Huan. Mendengar kata-kata dari ibunya, Lindong hanya bisa tertawa datar. Meskipun dia saat ini memiliki kemampuan untuk membunuh seorang ahli samsara hanya dengan membalikkan telapak tangannya. Namun jika Lindong dihadapkan dengan masalah hati, dirinya akan segera mengeluarkan keringat dingin di seluruh dahinya. Lindong tidak menjawab kata-kata dari ibunya dan dia pun buru-buru mengubah topik pembicaraan. Ayah, ibu, kemungkinan aku tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini karena wilayah Suan Timur sangat kacau dan sekte Dao juga dalam masalah besar. Oleh karenanya, aku harus segera melakukan perjalanan kembali menuju ke sekte Dao. Mendengar kata-kata dari Lindong itu, Liu Yan pun segera mengatakan, apakah kau sebenarnya akan berencana pergi hari ini? Sementara Lin Xiao dengan suara yang cukup dalam, dia juga mengatakan, sekte Dao itu juga merupakan tempat yang cukup berarti bagi Dong-er. Sekarang, sekte Dao dalam masalah besar dan secara alami, Dong-er memang harus kembali ke tempat itu untuk membantu mereka. Selain itu, klan Lin kita selama ini juga telah banyak menerima manfaat dari sekte Dao. Oleh karenanya, sudah menjadi kewajiban dari Dong-er. Dan ini memang sesuatu yang harus dia lakukan. Mendengar ucapan dari ayahnya itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melihat pada Komandan Kerak Emas, lalu mengatakan, Komandan Kerak Emas, mulai hari ini kamu akan memimpin 2000 pasukan tentara pemakan harimau untuk melindungi tempat ini. Dan kirimkan pesan padaku jika sampai terjadi sesuatu di tempat ini. Komandan Kerak Emas segera menganggukkan kepalanya, lalu dia mengatakan, baiklah pemimpin pertama. Sementara kakek Lin Zentian kali ini segera bertanya, Dong-er, kapan kau akan pergi? Awalnya, Lindong ingin pergi hari ini. Namun setelah dia melihat ekspresi jelek dari ibunya, Lindong segera tersenyum lalu mengatakan, kemungkinan aku akan pergi esok hari. Pagi harinya Lindong segera pergi. Setelah dia berpamitan pada ibu, ayah, dan juga keluarganya. Dan kali ini, Lindong telah memimpin banyak pasukan untuk bergegas menuju sekte Dao. Karena Lindong tidak terbiasa dengan jalan menuju sekte Dao, dia pada akhirnya membawa beberapa murid sekte Dao yang berada di dalam ibu kota ini. Hal itu menyebabkan beberapa murid dari sekte Dao terlihat sangat bersemangat ketika diajak oleh Lindong. Terutama terjadi pada gadis cantik yang bernama Anran. Wajah cantiknya hingga detik ini terlihat sangat memerah semenjak dia meninggalkan kekaisaran yang besar bersama dengan Lindong. Sepanjang perjalanan ini, mereka tidak banyak menemui kendala. Mengingat kecepatan dari kelompok Lindong, perjalanan yang biasanya ditempuh murid-murid sekte Dao selama belasan hari, kini telah benar-benar dipersingkat menjadi setengah hari. Setelah itu,
mereka secara bertahap memasuki kawasan dari sektor Dao. Namun tiba-tiba saja Lindong melambaikan tangannya dan dia telah berhenti di tepi tebing ketika melihat pegunungan di mana sektor Dao berada di dalam pegunungan itu. Tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Kali ini keringat dingin telah merembes keluar di telapak tangan dari Lindong, seolah-olah dia telah kembali ke rumahnya dengan emosi yang campur aduk. Di tempat itu, Lindong memiliki banyak kenangan dengan orang-orang yang dia kenal. Setelah berhenti ini, tiba-tiba saja Anran bertanya dengan ragu-ragu, "Senior Lindong, kenapa kamu berhenti? Padahal kita akan segera memasuki sektor Dao." Sementara Xiao Diao yang berada di samping Lindong, ketika dia bisa melihat ekspresi rumit dalam tatapan mata Lindong, dia seolah-olah mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Lindong. Dengan cepat, Xiao Diao pun melambaikan tangannya dan dia melihat ke arah Anran sambil mengatakan, "Gadis kecil, diamlah kau, jangan banyak berbicara." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao ini, Anran pun segera melebarkan matanya. Segera setelah itu, dia pun memalingkan wajah dari Xiao Diao sambil bergumam dengan lirih, "Jika kamu tidak tampan dan juga tidak kuat, pasti sudah Meskipun suara gumaman dari Anran ini cukup lirih, tapi hal itu masih terdengar oleh telinga Xiao Diao. Dalam sekejap saja, wajah dari Xiao Diao kini segera berkedut. Dia pun pada akhirnya menghirup nafas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Jika tidak, kemungkinan Anran akan langsung dilempar oleh Xiao Diao hari ini. Sementara Lindong sendiri, dia hanya menghela nafas dalam-dalam lalu mengatakan, "Aku ingin kalian semua tetap tinggal di tempat ini untuk sementara. Biarkan aku memasuki sektor Dao sendirian." Xiao Diao pun segera menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, dia pun mengatakan, "Baiklah, kirimkan sinyal jika kamu mengalami beberapa masalah, dan kita akan segera bergegas memasuki tempat itu." Setelah berkata seperti ini, tangan dari Xiao Diao pun segera meraih tangan dari Anran yang hendak berbicara. Dan dia kali ini benar-benar telah menyeret Anran supaya tetap tinggal di belakang. Sementara tubuh dari Lindong sendiri kali ini telah bergerak. Dia berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah depan. Hanya dalam waktu beberapa menit, Lindong telah muncul di pegunungan yang sangat dia kenal. Di tempat itu sendiri ada formasi penjaga sekte yang benar-benar besar. Dan formasi ini sebenarnya telah menyelimuti seluruh pegunungan sekte Dao. Di saat yang sama, murid-murid dari sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tempat itu kali ini mulai berpatroli. Lindong yang telah berada di hadapan dari formasi penjaga sekte, kali ini sebuah cahaya hitam telah keluar dari ujung jari Lindong, dan dia pun segera merobek lubang kecil dari formasi ini. Setelah itu Lindong menyelinap masuk tanpa ada satupun orang di dalamnya yang bisa merasakan penyelinapan dari Lindong. Pada saat ini, Lindong pun segera terbang di dalam sektor Dao yang cukup luas. Dia melihat banyak sungai pil telah mengambang di langit, dan bahkan di kejauhan, Lindong juga bisa melihat murid-murid dari sektor Dao yang menjalani pelatihan wajib harian. Adegan-adegan seperti ini adalah sesuatu yang cukup akrab bagi seorang Lindong. Bagaimanapun juga, hal itu telah terukir di dalam hatinya dan tidak bisa dihapuskan. Kali ini, Lindong berdiri di tebing dari gunung yang tinggi. Kali ini, Lindong melihat pada platform pelatihan yang terlihat samar-samar tersembunyi di balik awan. Dia hanya bisa terdiam untuk waktu yang cukup lama. Namun, ketika Lindong sedang menyaksikan pemandangan ini, tiba-tiba saja dia mendengar suara alunan musik dari sitar yang cukup dikenalnya. Tanpa sadar, hal ini membuat hati dari Lindong merasa cukup rileks. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong pun bergetar, dan emosi yang cukup rumit kini telah terlihat di dalam tatapan matanya. Lindong pun segera mengangkat kepalanya. Setelah itu dia melihat ada sosok gadis cantik yang telah duduk di atas pohon pinus. Sementara itu, sebuah sitar telah diletakkan di depannya. Rambut biru panjangnya
kini tergerai ketika tertiup angin. Melihat sosok gadis cantik dengan rambut berwarna biru, tangan dari Lindong pun gemetaran dan tanpa sadar dia mengatakan, "Huan, Huan." Namun, detik berikutnya Lindong dengan kuat menekan aura di dalam tubuhnya karena dia tidak ingin membiarkan satu orang pun mengetahui bahwa dia telah kembali ke tempat ini. Meskipun Lindong selama ini sering bermimpi untuk bertemu dengan Huan Huan, namun dia memiliki beberapa alasan yang tidak diketahui dan Lindong merasa sedikit takut untuk menemui Huan Huan kali ini. Bagaimanapun juga, Lindong tahu bahwa segala sesuatunya mungkin telah berubah seiring berjalannya waktu. Alunan musik dari sitar itu menyebar ke seluruh tempat ini, dan setiap murid dari sekte Dao yang menjalani pelatihan, mereka langsung berhenti. Tatapan mata mereka semua melihat pada sosok cantik yang telah duduk di atas pohon pinus. Sementara itu, sebuah kekaguman dan juga rasa hormat terlihat jelas dari tatapan mata banyaknya murid sekte Dao. Selama 3 tahun ini, reputasi dari Ying Huan Huan sebenarnya telah melonjak dengan tinggi. Bahkan dia telah berulang kali menahan serangan dari gerbang Yuan. Faktanya, reputasi dari Ying Huan Huan sendiri telah melampaui Pak Tua Ying Guanxi. Alunan musik sitar secara bertahap telah berhenti. Lindong tanpa sadar menghela nafas setelah dia mendeteksi hal ini. Detik berikutnya, aura di dalam tubuh Lindong yang telah dia sembunyikan dengan sempurna kali ini mengeluarkan sedikit fluktuasi. Pada akhirnya, musik sitar yang awalnya akan berhenti tiba-tiba saja langsung berbunyi drang. Mendengar hal ini, murid-murid dari sekte Dao segera mengangkat kepala mereka dengan penuh keterkejutan. Setelah itu, mereka semua bisa melihat bahwa sosok dari Ying Huan Huan yang tadinya duduk kini telah berdiri. Dan akhirnya Ying Huan Huan pun bergerak. Dia langsung melayang di langit. Tatapan matanya melihat ke seluruh tempat ini untuk mencari fluktuasi yang telah dia rasakan sebelumnya. Ratu Es yang selama ini banyak terdiam tiba-tiba saja menangis, dan air matanya dalam sekejap langsung membeku menjadi butiran es. Murid-murid dari sekte Dao yang melihat pemandangan ini, mereka sangat bingung dan tidak mengerti kenapa Ying Huan Huan yang biasanya acuh tidak acuh dan dingin segera menunjukkan sikap seperti itu. Sementara tatapan mata cantik dari Ying Huan Huan mengabaikan semua orang yang ada di tempat ini. Segera setelah itu, dia menggigit bibir merahnya sendiri sambil berteriak dengan marah yang bergema di seluruh langit sekte Dao. "Lindong, kau berani kembali ke tempat ini, namun kau tidak berani untuk melihat dan juga menemuiku." Setelah suara ini terdengar, keributan pun segera terjadi di dalam sekte Dao. Suasana di dalam sekte Dao tiba-tiba saja menjadi cukup kacau. Banyak angin kencang kali ini telah bermunculan di langit. Segera setelah itu, para murid dari sekte Dao cukup tercengang ketika mereka bisa melihat para tetua kini telah muncul secara berurutan. Nama yang diteriakkan oleh Ying Huan Huan itu seperti sebuah kutukan yang telah memecahkan kesunyian di dalam sekte Dao ini. Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiu pun juga muncul. Ketika dirinya melihat air mata telah menetes di pipi dari Huan Huan, dia segera melangkah maju, meraih tangan Ying Huan Huan, lalu mengatakan, "Huan Huan, apa yang sedang terjadi?" Tidak lama kemudian Pak Tua Ying Guanxi pun juga muncul. Dia sangat terkejut ketika melihat putri kecilnya itu. Segera setelah itu, Pak Tua Ying Guanxi pun menghela nafas dalam-dalam. Karena selama 3 tahun ini, Ying Huan Huan telah berubah menjadi seperti gunung es. Dan ini adalah pertama kalinya Pak Tua Ying Guanxi bisa melihat Ying Huan Huan menangis sambil berteriak dengan marah. Di belakang Pak Tua Ying Guanxi sendiri, ada banyak tetua serta 4 kepala aula yang juga telah muncul. Tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan keterkejutan ketika melihat sikap dari Ying Huan Huan. Dan masih banyak sosok yang pada saat ini telah berdiri di langit sambil melihat Huan Huan. Sosok-sosok ini adalah orang yang cukup familiar
karena dia adalah Jiang Hao, Pang Tong, Wang Yan, dan juga yang lainnya. Sambil menggigit bibir merahnya, Ying Huan pun secara perlahan berkata, sebenarnya Lindong, dia telah kembali ke tempat ini. Semua orang terkejut ketika mendengar ucapan dari Ying Huan. Segera setelah itu, mereka serempak mengatakan, apa? Sementara Wang Yan, Pang Tong, dan juga yang lainnya pun merasa cukup gembira. Tidak lama kemudian tatapan mata mereka melihat ke sekeliling tempat ini sambil mengatakan, Junior Lido telah kembali, di mana dia? Sementara Ying Xiaoxiao dan juga Pak Tua Ying Guanxi yang juga sama-sama terkejutnya, mereka mengatakan, Lindong. Segera setelah itu, Pak Tua Ying Guanxi dan juga Ying Xiaoxiao memindai seluruh sektor Dao. Namun mereka segera mengerutkan kening sambil berkata, aku tidak bisa merasakan aura Lindong di tempat ini, Huan. Apakah kau benar-benar yakin tentang hal ini? Ying Huan hanya bisa mengatupkan giginya, lalu dia berkata, mustahil. Lindong yang sekarang bahkan lebih kuat dari kalian semua. Oleh karena itu, jika dirinya ingin bersembunyi, kalian tidak akan bisa menemukannya. Ying Xiaoxiao cukup tercengang, lalu mengatakan, Lindong lebih kuat dari ayah. Sementara itu, para tetua dari sektor D yang ada di tempat ini, mereka saling berhadapan, dan mereka benar-benar tahu Lindong hanya pergi dari tempat ini selama 3 tahun. Pada saat itu, bahkan dia masih berada di tahap nirwana. Bagaimana mungkin seorang Lindong bisa melampaui kepala sekte hanya dalam waktu 3 tahun ini? Mereka semua saling memandang dengan cara yang cukup kebingungan. Bagaimanapun juga, semua orang yang ada di tempat ini tahu bagaimana perasaan Ying Huan terhadap seorang Lindong. Dan mereka hanya menganggap sepertinya Ying Huan hanya berhalusinasi karena dia sangat merindukan Lindong. Detik berikutnya tatapan mata dari Ying Huan memerah ketika dia terus-menerus melihat pada pegunungan yang ada di depan sana. Sambil menangis dan marah, Ying Huan pun berteriak, baiklah, jika kau ingin terus bersembunyi, bersembunyilah. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bersembunyi dariku. Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan pun menutup kedua matanya. Dan semua orang yang telah hadir bisa merasakan bahwa suhu di tempat ini dalam sekejap saja telah berubah menjadi sangat dingin. Pada akhirnya, hujan salju pun mulai turun dari langit. Dan hal itu menyelimuti seluruh sektor Dao. Lindong yang berdiri di tebing yang jauh, ketika melihat sektor Dao telah menjadi gempar, dia hanya bisa tertawa pahit. Lindong benar-benar tidak menyangka bahwa sebenarnya Ying Huan memiliki indera yang sangat tajam. Padahal saat itu, Lindong hanya sedikit mengeluarkan fluktuasi energi secara tidak sengaja. Namun hal itu bisa dengan cepat diketahui oleh Huan. Perasaan di dalam hati Lindong kali ini telah berubah menjadi sangat rumit ketika dia melihat banyaknya wajah yang dia kenal telah muncul di langit sektor Dao. Meskipun Lindong pada saat ini ingin segera melangkahkan kaki dan menuju tempat itu, dia merasa seolah-olah langkah kakinya ini benar-benar menjadi sangat berat, seperti terbebani oleh lebih dari 1000 kg. Dan Lindong sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya. Ketika Lindong cukup bingung dengan kondisinya saat ini, tiba-tiba saja sebuah salju turun dari langit. Hal ini membuat Lindong segera berkata, hujan salju. Detik berikutnya, salju-salju ini telah mengenai tubuh Lindong dan selanjutnya langsung meleleh. Sementara Ying Huan yang berdiri di kejauhan, tiba-tiba saja membuka matanya sambil mendengus. Setelah melakukan hal ini, tubuh dari Ying Huan pun dalam sekejap saja langsung menghilang. Ketika melihat salju telah mencair di tubuhnya, Lindong memiliki firasat yang cukup buruk. Lalu dia mengatakan, oh tidak, ini berbahaya. Detik berikutnya, Lindong buru-buru untuk berbalik dan dia bersiap meninggalkan tempat ini. Namun, langkah kaki dari Lindong segera berhenti. Karena pada saat ini, Lindong bisa melihat kepingan-kepingan salju yang tidak terhitung jumlahnya telah berkumpul di hadapannya. Segera setelah itu, kepingan salju ini telah berubah menjadi sosok yang sangat dia kenal.
Sosok ini menggunakan gaun berwarna putih. Dia memiliki rambut biru yang panjang dan tatapan matanya juga terlihat sangat biru. Mata cantik dari sosok ini sebenarnya telah berubah menjadi memerah ketika dia memelototi seorang Lindong. Pada saat Lindong melihat wajah yang sangat familiar ini, berbagai kenangan pun kini telah terlintas di dalam benak Lindong. Seketika, air mata tanpa sadar telah menetes di pipi dari Lindong. Cerita kemudian dibawa flashback kembali ke kota iblis yang unik. Pada saat itu, Huan telah membangunkan kekuatan yang bukan miliknya untuk bisa menyelamatkan seorang Lindong. Akibatnya, rambut hitam itu telah berubah menjadi biru. Huan, apa yang sedang kau lakukan? Sambil memandang Lindong dengan marah, Huan mengatakan, aku bukan lawannya. Hanya dengan melakukan hal ini, aku bisa memaksa ayah untuk segera menunjukkan dirinya. Aku tahu bahwa jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan berakhir dengan memulai perang di antara dua sekte. Tapi aku sebenarnya tidak ingin melihat dirimu mati di tangan mereka. Bagaimanapun juga, kalian semua sudah sangat terbiasa dengan keinginanku. Dalam hal ini, izinkan aku bertindak dengan sengaja sekali lagi. Air mata terus berjatuhan di pipi dari Huan yang pada saat itu dia mengatakan, aku tidak mengerti sumpah persaudaraan apa di antara kalian. Jika kamu masih bersikeras untuk campur tangan dalam hal ini, aku akan menyuruh ayah untuk memukulimu sampai pingsan dan membawamu kembali ke sekte Dao. Lindong, aku hanya ingin kau hidup. Adegan dari masa lalu itu benar-benar bergejolak di dalam pikiran Lindong, seolah-olah hal ini hanya terjadi kemarin. Tanpa sadar, hidung dari Lindong berkedut. Matanya kali ini sudah berlinang dengan air mata. Sementara Ying Huan hanya bisa memandangi Lindong yang emosinya berubah-ubah dengan cepat. Hanya dalam waktu 3 tahun ini, Ying Huan bisa melihat sebenarnya Lindong telah kehilangan sedikit berat badannya. Huan bertanya-tanya berapa banyak Lindong telah mengalami penderitaan selama 3 tahun ini. Huan hanya bisa menggigit bibir merahnya sebelum pada akhirnya mata dari Huan kini telah menjadi merah. Semua kerinduan yang telah dia tekan selama 3 tahun terakhir ini kini telah berubah menjadi air mata yang mengalir deras di pipinya. Namun ketika Ying Huan mengingat kenapa Lindong menolak untuk muncul sebelumnya, kerinduan ini telah berubah menjadi kemarahan. Segera setelah itu Ying Huan mengepalkan tangannya dan salju kini langsung berkumpul, kemudian berubah menjadi pedang salju yang cukup panjang. Ying Huan menggertakkan giginya dengan penuh amarah. Dia mengatakan, bersembunyilah, aku menantangmu untuk terus bersembunyi. Setelah mengatakan hal ini, Huan pun menyentakkan pedang saljunya yang merobek ruang udara. Kemudian hal itu akan menembus ke arah Lindong dengan cepat. Melihat hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas tanpa daya dan dia tidak memiliki keinginan untuk menghindari pedang itu. Namun, ketika pedang salju ini semakin dekat dengan Lindong, sebenarnya kekuatan dari pedang itu telah semakin lemah dan akhirnya hal itu berubah menjadi kepingan salju yang kali ini tersebar dan mengenai tubuh Lindong. Setelah kepingan salju ini berserakan, sosok cantik dari Huan telah muncul di hadapan Lindong. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk memukul dada dari Lindong. Segera setelah itu, dia pun menangis dengan hebat. Di dalam tangisan ini sendiri berisi tentang kerinduan dan juga kekhawatiran yang benar-benar pahit. Hal itu telah berkumpul selama 3 tahun ini. Lindong yang melihat Huan telah menangis dan bersandar di bahunya dengan cara yang cukup memilukan. Kali ini, tanpa sadar Lindong segera mengangkat kepalanya dan menghirup nafas dalam-dalam. Segera setelah itu secara perlahan, Lindong mengulurkan lengannya dan dia memeluk pinggang dari Huan. Ketika mendeteksi tindakan dari Lindong ini, Ying Huan pun menangis lebih keras lagi. Sepertinya
dia ingin melampiaskan seluruh kepahitan dan juga kesedihan yang telah dia tahan selama 3 tahun ini. Tangisan dari Huan-Huan ini pun berlanjut untuk waktu yang cukup lama sebelum pada akhirnya secara perlahan telah mereda. Setelah itu, suara batuk yang cukup lembut terdengar dari jarak yang dekat. Lindong segera melihat bahwa Patua Ying Guanxi, Ying Xiaoxiao, Wang Yan, Patua Chen Zhen, Patua Wudao, dan juga yang lainnya kini telah berdiri di kejauhan. Di belakang mereka juga ada murid-murid sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya telah membanjiri tempat ini. Mereka telah mendengar sesuatu juga. Sementara itu, sepertinya ada tangisan yang samar-samar telah mereka keluarkan. Tangisan mereka ini tampaknya mencoba memberitahu orang lain bahwa senior Lindong telah kembali ke tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, seluruh pegunungan dari sekte Dao telah dipenuhi oleh murid-murid sekte Dao. Sementara Ying Huan-Huan yang bisa mendeteksi keributan ini, dia pun segera mengusap air mata yang ada di pipinya. Setelah itu, Ying Huan-Huan menggigit bibir merahnya. Dia mengepalkan tinju kecilnya dan kemudian memukul dada dari Lindong. Barulah setelah itu, Ying Huan-Huan berbalik dan dia kembali ke sisi dari Ying Xiaoxiao. Melihat hal ini, Ying Xiaoxiao pun buru-buru memeluk Huan-Huan. Sementara itu, ada perasaan lega di dalam hatinya. Adik perempuan satu-satunya yang selama ini telah berubah menjadi seperti gunung es. Kini, gunung es itu pun telah mencair ketika melihat seorang Lindong. Pada saat melihat wajah-wajah yang cukup familiar ini, hati dari Lindong rasanya bergetar dengan hebat. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya pada Patua Ying Guanxi sambil mengatakan, "Salam hormat, Kepala Sekte Ying Guanxi." Mendengar kata-kata dari Lindong, tubuh dari Patua Ying Guanxi pun menegang. Sementara Ying Xiaoxiao dan juga Huan-Huan kali ini juga terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Lindong. Segera setelah itu, Ying Huan-Huan pun berkata, "Lindong, kau jangan salahkan ayah. Dia memiliki kesulitannya sendiri saat itu." Mendengar ucapan ini, Lindong hanya bisa tertawa pahit. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Bagaimanapun juga, aku telah mundur dari sekte Dao. Oleh karenanya, saat ini aku telah menerobos masuk tanpa diundang dan sebenarnya aku telah menyinggung kalian semua." Mendengar ucapan dari Lindong ini, tiba-tiba saja ada suara teriakan dari Pak Tua Wudao. "Omong kosong apa yang kau katakan? Dirimu telah dibawa ke dalam sekte Dao oleh orang tua ini. Jika kamu ingin meninggalkan sekte Dao, maka kamu harus meminta izin padaku. Sebenarnya kamu memperlakukan sekte Dao ini seperti apa? Jika semua orang bisa masuk dan juga keluar seenak hatinya, maka sekte ini akan menjadi sekte apa?" Meskipun Patua Wudao memarahi seorang Lindong, tapi saat ini air mata juga telah berlinang. Pada saat itu, memang Patua Wudao lah yang telah menemukan Lindong dan membawanya ke dalam sekte Dao ini. Selama 1 tahun, Patua Wudao telah melakukan yang terbaik untuk memberikan perawatan pada Lindong. Pada saat itu, ketika dia melihat bahwa Lindong dipaksa mundur oleh gerbang Yuan dan harus meninggalkan sekte Dao ini, hal itu membuat Patua Wudao sangat marah. Dia ingin langsung menuju gerbang Yuan untuk menuntut pembalasan. Namun untungnya, seseorang telah menghentikan pergerakan dari Patua Wudao. Sementara Lindong hanya terdiam. Dia memiliki hutang budi pada Patua Wudao, dan hingga detik ini Lindong masih menghormati orang tua itu. Sementara wilayah Suan Timur ini sangat berbeda dari wilayah iblis. Sebuah mentalitas sekte memang sangat lazim setelah seseorang memasuki sekte itu, karena di tempat ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Oleh karena itu, seseorang yang keluar dari dalam sekte bisa dianggap melakukan pelanggaran yang serius. Di sisi lain, Wang Yan hanya bisa menarik nafas yang kemudian dia mengatakan, "Junior Lindong, para murid dari sekte Dao ini sebenarnya telah menunggu kepulanganmu."
Dan Pang Tong pun juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Tatapan matanya mengandung sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Segera setelah itu, Pang Tong pun mengatakan, "Junior Lindong, kau seharusnya sudah menyadari apa yang terjadi di wilayah Suan Timur saat ini. Selain itu, aku juga tahu kesulitan apa yang telah dihadapi oleh sekte Dao kita. Aku Pang Tong mungkin memang tidak terlalu berpengetahuan, tapi aku tahu bahwa Junior Lindong tidak akan meninggalkan saudara-saudaranya di dalam sekte Dao. Sama seperti bagaimana kamu tidak meninggalkan kita semua ketika berada di kota iblis yang unik. Selama 1 tahun terakhir ini, banyak saudara kita dari sekte Dao telah meninggal di tangan gerbang Yuan. Jika bukan karena Junior Huan, maka sekte Dao kita kemungkinan sudah musnah. Oleh karena itu, sekte Dao tidak akan pernah memaafkan perbuatan dari gerbang Yuan. Junior Lindong, aku berharap bisa mengulangi kalimat yang telah aku katakan seperti saat itu." Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja Pang Tong berlutut menghadap ke arah Lindong. Air mata kini telah mengalir di wajahnya, yang kemudian Pang Tong berkata, "Junior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita." Detik berikutnya, seluruh murid-murid dari sekte Dao yang ada di belakang sana, mereka juga langsung berlutut ke arah Lindong. Yang kemudian, mereka semua juga langsung berteriak, "Senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita. Senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita. Senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita. Senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita." Suara gemuruh ini bergema di langit, sementara emosi yang tidak diketahui, seolah-olah sakit hati yang hebat kini telah menghantam dadanya dengan keras. Tanpa sadar, hal ini membuat Lindong segera meneteskan air mata. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Lindong akan benar-benar langsung mengamuk dan dia menyerang gerbang Yuan? Jika kalian penasaran, tunggu jawabannya di next video Ngobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 15 episode 12. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Suara raungan yang cukup menggelegar pada saat ini berkumpul bersama di seluruh pegunungan dari sekte Dao. Dan hal itu benar-benar membuat tempat ini bergetar. "Senior Lindong, tolong perkuat sekte Dao kita." Ketika mendengar hal ini, tatapan mata Lindong dalam sekejap saja langsung mengeluarkan air mata. Karena pada saat ini, semua orang dari sekte Dao, pandangan mata mereka melihat ke arah Lindong dengan penuh pengharapan. Dan hal ini mereka ucapkan dengan kepercayaan diri yang tinggi terhadap seorang Lindong. Selama 1 tahun terakhir ini gerbang Yuan telah mengobarkan api perang. Oleh karena itu, perang pun telah mengepung seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat itu, sekte Dao adalah yang pertama terkena serangan dari gerbang Yuan. Dan mereka melakukan serangan ini tidak hanya 1 kali. Jika bukan karena kekuatan dari Ying Huan telah melonjak, kemungkinan sekte Dao hari ini hanya akan menjadi puing-puing. Sementara murid-murid yang tidak terhitung jumlahnya, mereka akan binasa bersama dengan sekte ini. Meskipun Ying Huan mampu memblokir serangan dari gerbang Yuan, namun pada saat ini sekte Dao masih dalam situasi yang sangat genting dan tidak ada satupun dari mereka yang menyerah pada gerbang Yuan. Karena di dalam hati mereka masih memiliki sebuah harapan. Pada saat itu, ketika berada di wilayah iblis yang unik, para murid-murid dari sekte Dao juga telah dibantai dengan menyedihkan oleh gerbang Yuan. Namun, sosok yang bernama Lindong pada akhirnya muncul, yang kemudian membalikkan keadaan. Meskipun situasi yang mereka hadapi saat ini beberapa kali lebih berbahaya daripada sebelumnya, sosok dari Lindong telah menjadi penguasa hati setiap murid-murid dari sekte Dao. Tanpa sadar, Lindong ini merupakan sumber kepercayaan diri yang besar. Mereka semuanya percaya
selama Lindong kembali ke tempat ini, maka mereka akan mampu mengatasi situasi apapun, terlepas dari betapa putus asanya ketika mereka menghadapi situasi ini sebelumnya. Tatapan mata dari Ying Xiaoshu pada saat ini juga telah memerah ketika melihat pemandangan seperti ini. Kemudian, tanpa sadar, Ying Xiaoshu menghapus air matanya. Ini adalah pertama kalinya selama 1 tahun terakhir di mana dia melihat murid-murid dari sekte Dao bertindak dengan cara yang cukup bersemangat. Tidak lama kemudian, sambil melihat ke arah Lindong, Ying Xiaoshu pun berkata, "Lindong, kembalilah ke dalam sekte Dao. Semua murid-murid dari tempat ini benar-benar membutuhkan dirimu." Sementara mata cantik dari Ying Huan kini juga melihat pada Lindong. Ketika melakukan hal ini, tubuh dari Ying Huan pun rasanya gemetaran. Segera dia menyadari bahwa emosi di dalam hatinya kali ini juga telah bergejolak seperti gelombang Sumarni. Di sisi lain, Pak Tua Chen Zhen juga menarik nafas pelan dan juga dalam, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, kembalilah ke dalam sekte Dao." Sementara para murid yang tidak terhitung jumlahnya, mereka pun berteriak secara serempak, "Senior Lindong, kami telah menunggumu untuk memimpin kami semua menyerang gerbang Yuan." Tatapan mata mereka semuanya dipenuhi dengan harapan dan juga antisipasi yang besar. Lindong yang mendapat permohonan seperti ini dari orang-orang sekte Dao, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, menekan gejolak di dalam hatinya. Tatapan mata dari Lindong cukup berbinar, yang kemudian dia langsung tersenyum sambil melihat pada Pak Tua Ying Guanxi. Lalu Lindong bertanya dengan nada suara yang cukup pelan, "Kepala sekte, bolehkah aku tahu apakah sekte Dao ini masih bisa menerima murid yang nakal seperti diriku?" Ketika Lindong mengatakan hal ini, kegembiraan yang liar pun terpancar jelas dari tatapan mata semua orang sekte Dao. Segera setelah itu, mereka pun menangis karena pada akhirnya Lindong kembali masuk ke dalam sekte Dao. Sementara Pak Tua Ying Guanxi sendiri, tatapan matanya juga berbinar ketika mendengar ucapan dari Lindong yang kemudian dia mengatakan, "Baiklah, selama kamu tidak memiliki dendam padaku." Mendengar hal ini, para murid dari sekte Dao, mereka langsung bersorak penuh kegembiraan. Segera setelah itu, banyak orang saat ini mengerumuni Lindong dan mengangkatnya ke udara. Selanjutnya, sorakan-sorakan yang cukup liar kini telah terdengar sambil melempar-lemparkan Lindong ke udara itu. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Pak Tua Ying Guanxi menghela nafas dengan lega, yang kemudian dia mengatakan, "Tiba-tiba saja diriku benar-benar menyesali keputusanku saat itu." Dalam sekejap saja, Pak Tua Ying Guanxi merasa dirinya langsung menua. Selama bertahun-tahun ini, dia sudah berusaha dengan hati-hati melindungi sekte Dao dan juga menjaga murid-murid yang ada di dalamnya, yang telah dia anggap seperti anaknya sendiri. Maka dari itu, selama ini Pak Tua Ying Guanxi telah berkorban terlalu banyak untuk murid-murid sekte Dao. Namun, jika dipikir-pikir, sepertinya dia tidak seharusnya bertindak dengan cara yang sangat berhati-hati seperti ini. Ying Xiaoshu yang mendengar ucapan dari ayahnya, dia segera menarik telapak tangan dari ayahnya itu, yang kemudian menghiburnya. "Ayah, kau tidak bersalah. Tidak ada satupun dari kita yang menyalahkan dirimu." Sementara Ying Huan yang berada di samping dari Pak Tua Ying Guanxi, kali ini dia juga langsung mengulurkan tangan dan memegang tangan Pak Tua Ying Guanxi. Hal ini menyebabkan Pak Tua Ying Guanxi merasa sangat terkejut. Dia segera menoleh pada Ying Huan yang hingga detik ini masih terdiam, namun wajahnya yang selama 3 tahun ini menunjukkan ekspresi sedingin gunung es, kali ini telah sedikit mendapatkan kehangatannya kembali. Hal ini tanpa sadar membuat air mata segera menetes di pipi dari Pak Tua Ying Guanxi, yang kemudian dia berkata dalam hati, "Apakah pada akhirnya putri kecilku ini memaafkan diriku?" Di puncak gunung yang ada di luar sekte Dao, kali ini ada sebuah cermin raksasa yang terbentuk menggunakan energi Yuan, dan cermin itu
bisa menggambarkan apa saja yang sedang terjadi di dalam sekte Dao saat ini. Faktanya, banyak sorakan dari dalam sekte Dao juga bisa terdengar dari cermin ini. Tetua Zuli, Liu Qing, dan juga yang lainnya kali ini melihat pemandangan yang telah digambarkan di dalam cermin energi Yuan itu. Meskipun mereka tidak tahu persis hubungan seperti apa antara Lindong dan juga sekte Dao ini, namun emosi tulus dari banyaknya orang di dalam sekte Dao masih bisa mereka rasakan melalui cermin ini. Karenanya banyak orang hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan penuh dengan emosional. Xiao Diao sendiri kali ini juga melihat pada cermin itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Dia benar-benar tahu bagaimana perasaan Lindong terhadap sekte Dao. Bagaimanapun juga, tempat itu memang cukup layak mendapatkan perhatian dari Lindong. Detik berikutnya mendengarkan suara isak tangis dari seorang gadis yang ada di sampingnya. Dan itu adalah Anran yang terus-menerus menangis ketika melihat pada cermin itu. Bahkan lengan baju dari Anran kali ini sudah cukup basah. Ketika melihat hal ini, Xiao Diao hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Berapa lama lagi kau akan menangis seperti ini?" Sambil terisak, Anran pun menjawab perkataan dari Xiao Diao, "Itu bukan urusanmu. Senior bela diri Lindong itu sekarang telah kembali. Saudara-saudara kita di sekte Dao selama ini telah menunggunya. Kami selalu percaya bahwa dia pada akhirnya memang akan kembali." Sementara Xiao Diao kali ini dia menjawab dengan lemah, "Meskipun mungkin memang cukup baik kamu memiliki keyakinan terhadap seorang Lindong, tapi tidak seharusnya dirimu menempatkan semua harapan di tangan orang lain. Dan kamu harus bekerja keras sendiri, kemudian berlatih dengan giat. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa selalu menyelamatkan dirimu kecuali kau sendiri." Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, Anran pun melebarkan matanya dan dia memelototi Xiao Diao sambil mengatakan, "Omong kosong. Setiap murid dari sekte Dao itu selama ini telah berlatih dengan keras dan mereka selalu mengerjakan apapun dengan maksimal. Tidak ada satupun orang-orang di dalam sekte Dao yang bermalas-malasan." Mendengar kata-kata dari Anran itu, Xiao Diao hanya bisa meliriknya, namun dia tidak menjawabnya. Sikap malas-malasan dari seorang Xiao Diao ini membuat Anran merasa cukup jengkel, yang kemudian dia berteriak, "Kenapa kau begitu menjijikkan? Kenapa seseorang yang hebat seperti senior Lindong itu memiliki saudara yang benar-benar menjijikkan?" Mendengar ucapan dari Anran, Xiao Diao pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Apa? Menjijikkan katamu?" Di dalam hati, sebenarnya Xiao Diao ingin tertawa. Namun tiba-tiba saja wajah tampannya berubah menjadi cukup ganas karena dia ingin menakut-nakuti Anran. Hal ini dilakukan oleh Xiao Diao sambil mengatakan, "Siapa yang kau bilang menjijikkan? Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak berani membunuhmu hari ini?" Mendengar kata-kata dari Xiao Diao itu, Anran sangat ketakutan. Dia pun segera berlari ke belakang Pak Tua Buta. Setelah itu, Anran pun segera melihat Xiao Diao sambil memelototinya. Melihat pemandangan seperti ini, Xiao Diao tanpa sadar hanya bisa tertawa. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Xiao Yan yang ada di samping Xiao Diao kini mencondongkan tubuhnya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengatakan, "Kakak kedua, sepertinya kamu cocok dengan gadis kecil ini. Jika dilihat-lihat, tampaknya kau menyukai dirinya. Mungkinkah kalian berdua ini berjodoh?" Mendengar kata-kata dari Xiao Yan, Xiao Diao sangat terkejut. Dia pun terbatuk, kemudian menendang Xiao Yan sambil mengatakan, "Harimau bodoh, omong kosong apa kau ini?" Mendengar hal ini, Xiao Yan hanya bisa tertawa. Namun, dia mengetahui ada sebuah emosi yang telah terpancar di dalam tatapan mata dari Xiao Diao. Sorak-sorai di dalam sekte Dao berlanjut untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mulai mereda secara bertahap. Berbagai kepala aula, mereka sambil tersenyum membubarkan orang-orang yang ada di tempat ini dan menyuruh mereka untuk kembali ke pelatihan masing-masing. Pada saat ini, sebenarnya pakaian dari Lindong
sudah compang-camping akibat ditarik ke sana kemari oleh murid-murid dari sekte Dao. Hal ini membuat Lindong tidak tahu apakah dirinya harus tertawa atau menangis. Orang-orang dari sekte Dao ini terlalu bersemangat ketika merayakan kembalinya Lindong ke dalam sekte ini. Meskipun demikian, Lindong masih bisa merasakan sensasi yang sangat mengharukan dari sekte Dao. Tidak lama kemudian suara yang cukup lembut terdengar di depan dari Lindong. "Apakah kau baik-baik saja?" Mendengar hal ini, Lindong pun segera mengangkat kepalanya untuk melihat pada Ying Huan-Huan yang sudah berdiri di hadapannya. Kali ini Lindong melihat rambut biru es panjang dari Ying Huan-Huan dengan perasaan yang cukup sakit. Namun Lindong masih mempertahankan senyumnya sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian Patua Ying Guanxi bersama dengan para tetua kini telah mulai mendekat pada Lindong. Sambil tertawa, Patua Ying Guanxi pun mengatakan, "Putraku Lindong, karena kau telah kembali ke dalam sekte Dao ini, kenapa dirimu tidak menjadi tetua saja?" Patua Ying Guanxi mengatakan hal ini karena dia bisa melihat bahwa Lindong benar-benar berbeda dari masa lalu. Dan apa yang dikatakan oleh Ying Huan-Huan sebelumnya memanglah sebuah fakta bahwa Lindong sebenarnya jauh lebih kuat daripada kepala sekte Dao saat ini. Mendengar kata-kata dari Patua Ying Guanxi itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia menjawabnya, "Tidak apa-apa, biarkan aku menjadi murid dari Aula Sunyi saja, karena aku cukup menyukai posisi seperti itu." Dan Lindong tidak terlalu tertarik dengan posisi sebagai tetua. Mendengar ucapan dari Lindong ini, Patua Wudao pun melirik pada ketiga kepala aula yang lainnya. Sambil tertawa, dia mengatakan, "Haha, kalau begitu, aula sunyiku pada saat ini pasti akan segera menjadi aula nomor 1 selamanya. Aku ingin melihat siapa yang berani bertarung untuk memperebutkan posisi nomor 1 dari keempat aula." Mendengar hal ini, tiga kepala aula yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Ying Huan-Huan segera tertawa dan dia mengatakan, "Tidak masalah jika Lindong menjadi murid dari Aula Sunyi. Pada saat ini diriku juga masih menjadi murid dari Aula Langit. Oleh karenanya Aula Langitku tidak memiliki alasan untuk takut pada Lindong." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan-Huan pun tersenyum, dan hal itu memberikan sensasi yang cukup dingin namun menyegarkan. Mendengar ucapan dari Ying Huan-Huan, semua orang tanpa sadar hanya bisa tertawa. Tidak lama kemudian Lindong teringat dengan orang-orang yang masih berada di luar dari sekte Dao. Detik kemudian Lindong pun mengatakan, "Kepala sekte, aku masih memiliki beberapa rekan yang ada di luar sana. Bisakah kamu membuka formasi penjaga sekte ini dan membiarkan rekan-rekanku ini masuk ke dalamnya?" Tanpa ragu-ragu lagi, Patua Ying Guanxi menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia melambaikan lengan baju sebelum akhirnya formasi penjaga sekte yang menutupi sekte Dao ini bergetar dengan hebat. Sesaat kemudian, hal itu secara bertahap telah menghilang. Setelah menghilangnya formasi ini, banyak suara angin yang kencang muncul dari luar sana yang kemudian masuk ke dalam sekte Dao, seolah-olah seperti awan hitam yang sangat menakutkan. Bahkan auranya kini telah memenuhi seluruh sekte Dao. Dalam sekejap saja, murid-murid dari sekte Dao yang tidak terhitung jumlahnya, raut wajah mereka telah berubah menjadi sangat pucat. Awalnya mereka mengira gerbang Yuan akan menyerang sekali lagi. Namun, kecemasan ini dengan cepat segera menghilang ketika Patua Ying Guanxi mengirimkan beberapa orang untuk menenangkan mereka semua. Hanyalah setelah itu, semua murid dari sekte Dao menyadari bahwa kelompok besar yang datang ke tempat ini sebenarnya dibawa oleh senior Lindong. Kecemasan sebelumnya kali ini telah berubah menjadi rasa ingin tahu. Sekelompok manusia seperti awan hitam kini tiba-tiba saja mendarat di panggung pelatihan yang sangat luas dari sekte Dao. Ribuan tentara pemakan harimau berlapis baja hitam. Mereka semua saat ini berdiri seperti patung, sementara nafas mereka juga memiliki satu irama. Hal ini
menyebabkan aura dan juga kebrutalan di dalam tubuh mereka, membuat Pak Tua Ying Guanxi merasa sangat takjub dan juga ketakutan. Bagaimanapun juga, murid-murid di dalam sekte Dao ini semuanya masih sangat kurang jika dibandingkan dengan tentara pemakan harimau milik Lindong itu. Setelah tentara pemakan harimau muncul, beberapa sosok pada saat ini segera melompat dari tebing di luar sekte Dao dan mereka segera muncul di belakang dari Lindong yang kemudian semuanya pun mengungkapkan identitas mereka masing-masing. Melihat hal ini, sebuah keterkejutan segera muncul di raut wajah dari Pak Tua Ying Guanxi. Pak Tua Ying Guanxi kali ini benar-benar menyadari bahwa orang-orang yang telah muncul di belakang Lindong ini semuanya berada di tahap samsara. Meskipun Pak Tua Ying Guanxi juga telah menyentuh energi reinkarnasi, namun sebenarnya dia masih tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang muncul di belakang Lindong ini. Dengan kata lain, barisan yang dibawa Lindong saat ini merupakan barisan yang sangat mengerikan. Semburat keterkejutan pada saat ini juga telah muncul dalam tatapan mata Ying Huan-Huan ketika dia melihat Xiao Diao dan juga yang lainnya. Melihat pemandangan seperti ini, Ying Huan-Huan, Pak Tua Ying Guanxi, dan juga yang lainnya pun saling berpandangan. Meskipun mereka sangat terkejut, namun sebuah kegembiraan yang luar biasa juga telah melonjak di dalam hati mereka. Jelas Lindong kembali ke wilayah Suan Timur dengan persiapan yang sangat matang. Pada saat ini, Pak Tua Ying Guanxi dan juga yang lainnya secara perlahan menenangkan diri mereka sendiri, lalu berkata dalam hati, Lindong, orang ini hanya dalam waktu 3 tahun, tidak hanya kekuatannya melonjak menjadi sangat mengerikan, namun dia kembali ke tempat ini tidak sendirian, dan di sampingnya ada barisan-barisan yang sangat menakutkan. Bahkan barisan seperti ini mampu membalikkan seluruh wilayah Suan Timur. Hal ini membuat Pak Tua Ying Guanxi dan juga yang lainnya sangat menyadari bahwa kepercayaan dari murid-murid sekte Dao itu tidak salah. Selama Lindong muncul di tempat ini, maka masalah apapun tidak ada yang tidak bisa ditangani. Hal ini mengingatkan mereka pada saat Lindong melenyapkan 500 murid elit dari gerbang Yuan ketika berada di wilayah iblis yang unik. Lindong pada saat ini memperkenalkan tetua Zuli dan juga yang lainnya. Adapun Xiao Diao dan juga Xiao Yan, Pak Tua Ying Guanxi dan juga yang lainnya sudah tahu tentang mereka yang memiliki hubungan dengan Lindong. Sementara tetua Zuli dan juga yang lainnya kali ini bersikap cukup sopan terhadap Pak Tua Ying Guanxi. Meskipun sebagian besar karena hubungan mereka dengan Lindong, namun Pak Tua Ying Guanxi ini juga individu yang cukup berharga di dalam pandangan mata tetua Zuli dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong kini terlihat cahaya dingin. Lalu dia mengatakan, Kepala sekte, beritahu kita tentang gerbang Yuan, karena kita baru saja kembali dari wilayah iblis dan tidak memahami dengan jelas situasi dari gerbang Yuan saat ini. Pak Tua Ying Guanxi pun dia tersenyum lalu mengatakan, gerbang Yuan telah memulai perang 1 tahun yang lalu, namun mereka hanya menyerang sekte super lainnya saat itu dan bahkan menemukan beberapa pembenaran. Meskipun sekte super lainnya ini merasa tidak senang dengan tindakan mendominasi dari gerbang Yuan, namun mereka memilih tidak menyinggung gerbang Yuan karena hal-hal yang bukan milik mereka. Tapi siapa yang mengira bahwa sebenarnya gerbang Yuan ini menjadi semakin biadab dan mereka langsung menyatakan perang untuk melawan sekte super beberapa saat kemudian. Terlebih lagi, hal yang paling mencengangkan adalah kekuatan gerbang Yuan melonjak ke tingkat yang cukup menakutkan. Pakar-pakar samsara dari mereka dengan cepat telah meningkat jumlahnya. Sekte super lainnya benar-benar tidak mampu melawan. Pada akhirnya mereka secara bertahap dikalahkan satu persatu. Sekarang selain mereka yang telah menyerah dan juga bersekutu dengan gerbang Yuan, hanya sekte Dao dan juga istana kemurnian tertinggi 9 surga yang tersisa di antara sekte super wilayah Suan Timur. Setengah tahun yang lalu,
Gerbang Yuan telah mengirimkan sejumlah besar pasukan untuk menyerang sekte Dao ini. Di antara mereka ada total 5 orang yang berada di tahap samsara. Namun untungnya Ying Huan berhasil menghentikan mereka. Pada saat itu, sebenarnya Ying Huan juga telah terluka. Mendengar hal ini, Lindong pun tersenyum, lalu dia mengatakan, seharusnya salah satu orang yang melakukan penyerangan ke tempat ini bernama Zhao Kui, bukan? Dan dia sudah dibunuh olehku. Sementara Ying Huan kali ini melirik pada Lindong yang kemudian mengatakan, jika aku bertemu dengan mereka lagi, kemungkinan mereka tidak akan mampu melawanku. Ying Huan mengatakan hal ini dengan aura dingin yang terpancar dari dalam tubuhnya. Lindong hanya bisa tertawa. Segera setelah itu dia berkomentar, namun beberapa ahli tahap samsara dari gerbang Yuan ini tidak memiliki aura yang stabil. Mereka tampaknya tidak tumbuh ke tingkat seperti ini secara alami, tapi hal itu sebenarnya diperkuat menggunakan metode tertentu oleh seseorang. Pak Tua Ying Guanzi pun menganggukkan kepalanya dan beberapa saat kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, namun saat ini sudah sangat menakutkan. Di masa lalu, kekuatan di tahap samsara sudah cukup bagi seseorang untuk menjadi pimpinan sekte. Lindong secara perlahan dia mengatakan, mereka kemungkinan besar telah meminjam kekuatan dari suku Yimo. Mendengar hal ini, ekspresi di raut wajah Pak Tua Ying Guanzi pun berubah dan dia berkata, hah? Yimo? Karena sebenarnya Pak Tua Ying Guanzi sedikit tahu tentang Yimo ini. Dia juga mengerti bahwa yang dinamakan dengan suku Yimo adalah makhluk yang cukup menakutkan. Sementara alis dari Ying Huan kali ini telah berkerut dan cahaya aneh dalam sekejap saja muncul di pupil mata biru dari Huan. Sementara Lindong, dia melanjutkan kata-katanya dengan cukup lembut. Ketika aku berada di Laut Iblis Kekacauan, aku telah bertemu dengan generasi sebelumnya dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Dan dari mereka, aku bisa menemukan benih iblis. Terlebih lagi, orang-orang yang dikirim oleh gerbang Yuan itu untuk membunuhku, mereka semuanya juga memiliki kekuatan dari suku Yimo. Mendengar hal ini, Pak Tua Ying Guanzi pun merasa cukup marah. Lalu dia berkata, gerbang Yuan ini benar-benar keterlaluan. Mereka masih berani mengirimkan orang untuk membunuhmu setelah mereka mengusirmu. Meskipun Lindong pada saat ini berkata dengan cukup santai dan seolah-olah bukan masalah besar, namun semua orang tahu bahwa pada saat itu Lindong telah melakukan pertempuran yang cukup mengerikan. Mendengar ucapan dari Pak Tua Ying Guanzi itu, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu dia mengatakan, itu tidak masalah. Semua orang yang telah mereka kirim pada akhirnya mati di tanganku. Pemimpin sekte, bagaimana dengan ketiga anjing tua gerbang Yuan? Seberapa kuat mereka saat ini? Mendengar ucapan dari lidah Pak Tua Ying Guanzi pun cukup tercengang. Segera setelah itu dia diam-diam tertawa lalu mengatakan, sejak perang dimulai hingga detik ini, trio Tian Yuanzi tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Hal ini membuat Lindong cukup tercengang. Lalu dia mengatakan, apa? Tidak pernah menunjukkan wajah mereka. Pak Tua Ying Guanzi hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang cukup muram. Sementara teror kali ini juga ditunjukkan dengan jelas. Karena sebenarnya Pak Tua Ying Guanzi memiliki sedikit kekhawatiran. Situasi di wilayah Shuang Timur telah berkembang menjadi kekacauan seperti ini. Namun, 3 kepala sekte dari gerbang Yuan hingga detik ini masih diam dan tidak melakukan pergerakan. Hal ini benar-benar membuat Pak Tua Ying Guanzi cukup bingung dan dia merasa tidak nyaman. Detik berikutnya Pak Tua Ying Guanzi pun segera berkata dengan cukup perlahan, selain itu, menurut beberapa informasi yang telah kami dapatkan, gerbang Yuan tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar baru-baru ini. Sementara instingku mengatakan bahwa sebenarnya mereka akan segera menargetkan sekte Dao. Bagaimanapun juga, selama ini gerbang Yuan memiliki kebencian yang besar terhadap sekte Dao kita. Namun, kita selama ini mampu bertahan dan mereka kali ini kemungkinan sedang merencanakan sebuah metode untuk pemusnahan sekte Dao. Ying Xiaoshu yang berada di sebelah dari ayahnya, dia segera menyela.
Namun, kembalinya Lindong saat ini seharusnya belum diketahui oleh orang-orang dari gerbang Yuan. Mengingat kekuatan dari sekte Dao kita yang sekarang, kita tidak takut sama sekali jika gerbang Yuan melancarkan serangan. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia berkata, sesuatu yang besar akan terjadi ya. Kalau begitu, kita harus menyambutnya dengan cara yang cukup baik. Mendengar ucapan dari Lindong itu, Pai Tua Ying Guanxi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jelas saat ini, Lindong bukanlah murid kecil dari sekte Dao 3 tahun yang lalu. Keberanian dan juga kekuatan Lindong benar-benar telah melampaui Pai Tua Ying Guanxi. Dengan adanya Lindong di tempat ini, bahkan Pai Tua Ying Guanxi memiliki kepercayaan diri untuk bisa melawan gerbang Yuan. Hal ini membuat Pai Tua Ying Guanxi segera mengatakan, baguslah, selama gerbang Yuan berani datang lagi ke tempat ini, maka sekte Dao kita akan melunasi semua hutang-hutang yang saat ini diperbuat oleh gerbang Yuan. Setelah mengobrol sebentar dengan Lindong, Pai Tua Ying Guanxi dan juga yang lainnya pun mulai pergi. Sementara Xiao Diao, Tetua Zuli, Xiao Yan, dan juga yang lainnya kali ini mengikuti. Tidak tahu apakah hal ini memang disengaja atau tidak, tapi mereka benar-benar meninggalkan Lindong dan juga Ying Huan sendirian di tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengganggu obrolan Lindong dan juga Huan. Setelah kerumunan itu bubar, suasana yang ada di tempat ini antara Lindong dan juga Huan menjadi jauh lebih sunyi. Lindong pun melihat gadis cantik yang ada di hadapannya dengan rambut dan juga mata biru es. Aura dingin benar-benar telah menyebar di seluruh tubuhnya. Hal ini membuat Lindong hanya bisa menarik nafas yang kemudian mengatakan, Huan, kau telah menggunakan terlalu banyak kekuatan yang bukan milikmu sendiri. Dalam ucapan Lindong ini ada sedikit celaan dan juga penyesalan yang bahkan lebih besar. Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan pun memelototinya. Lalu dia mulai menggertaknya. Apalagi yang bisa kulakukan karena kau tidak ada di tempat ini, maka diriku ini perlu melindungi sekte Dao. Apalagi jika aku hanya bisa tanpa daya melihatmu hampir mati seperti 3 tahun yang lalu. Aku lebih suka menjadi gunung es yang tidak memiliki emosi. Mendengar ucapan dari Huan itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia berkata, kalau begitu, aku akan melindungimu dengan lebih baik di masa depan. Jadi, tolong gunakan kekuatanmu yang saat ini lebih sedikit. Mata cantik dari Huan melihat pada Lindong. Alisnya pun kini telah terangkat karena sebenarnya Ying Huan sedang bergembira. Detik berikutnya, sambil memalingkan wajahnya, Huan pun berkata, tapi aku tidak percaya pada seseorang yang membuatku pingsan di saat yang sangat penting. Mendengar hal ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian dia mengatakan, aku telah mempertaruhkan segalanya saat itu. Membuatmu pingsan itu jauh lebih baik daripada membiarkanmu tanpa daya melihatku mati. Detik berikutnya, tatapan mata dari Lindong melihat pada rambut Huan. Lalu dia berkata, bisakah rambutmu kembali seperti sebelumnya? Ying Huan menoleh pada Lindong. Lalu dia mengatakan, kenapa? Apakah penampilanku yang saat ini tidak terlihat bagus di matamu? Lindong hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Ying Huan sepertinya telah menyadari sesuatu. Karena kesadaran inilah Ying Huan yang saat ini menjadi cukup sensitif. Detik berikutnya, Ying Huan sedikit menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut berkata pada Lindong, sudah lama kau meninggalkan sekte Dao ini. Karena kau sudah kembali, maka aku akan mengajakmu jalan-jalan. Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Huan dia langsung berjalan. Sementara Lindong juga mengikuti di belakangnya. Keduanya pada saat ini berkeliaran di dalam sekte Dao, dan mereka melewati sungai-sungai pil yang ada di langit. Sementara kelompok besar dari murid-murid sekte Dao, mereka semua telah berlatih di bawah sana. Tatapan mata mereka semua
sekarang terpaku pada Lindong dan juga Huan-Huan yang berterbangan di dalam sekte Dao ini. Sebenarnya Lindong merasa tidak berdaya karena tatapan-tatapan mata dari murid-murid sekte Dao. Namun Huan-Huan sepertinya sangat menikmati hal ini, dan itu membuat Lindong tanpa daya hanya bisa mengikutinya. Tidak lama kemudian, Ying Huan-Huan pun berhenti. Lalu dia mengatakan, "Lindong, apakah kau tahu tentang hal itu?" Lindong segera mengangkat kepalanya, dan pada saat ini dia bisa melihat sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi ke langit di dalam Sungai Pil. Gelombang energi yang sangat menakjubkan juga telah menyebar dari pohon raksasa ini. Sementara banyak buah seukuran kepalan telapak tangan kini telah tergantung di sana, dan buah-buahan ini cukup matang dengan banyak energi melimpah di dalamnya. Sambil terus melihat pada pohon itu, sebuah kegembiraan terpancar di dalam tatapan mata Lindong yang kemudian dia bertanya, "Bukankah itu adalah pohon kuno Yuan abadi?" Ying Huan-Huan tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Benar." Ketika Huan-Huan melihat hal ini, aura dingin di sekitar tubuhnya sekarang sepertinya menghilang, dan dia kembali menjadi gadis yang menawan dan juga lincah seperti saat itu. Sementara tatapan mata Lindong kini telah bernostalgia ke masa lalu demi bisa mendapatkan benih dari pohon kuno Yuan abadi. Pada saat itu Ying Huan-Huan rela tinggal di barisan belakang supaya kelompok dari Lindong membawa benih ini kembali ke dalam sekte Dao. Namun pada akhirnya, ketika Huan-Huan dalam kondisi yang paling kritis, Lindong pun datang untuk menyelamatkan gadis cantik itu. Dan pohon kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang telah mereka lindungi bersama-sama saat itu. Lindong dan juga Ying Huan-Huan berdiri di hadapan pohon kuno Yuan abadi dalam waktu yang cukup lama. Suasana di tempat ini juga terasa cukup hening. Tanpa disadari, matahari pun sekarang mulai terbenam. Lindong secara bertahap pulih dari linglungnya. Dia kemudian menepuk bahu dari Huan-Huan sambil tersenyum. Lindong mengatakan, "Berapa lama kamu berencana untuk berdiri di tempat ini?" Ketika Ying Huan-Huan merasa suasana ini telah dirusak oleh Lindong, dia segera memelototi Lindong. Detik berikutnya, sikap dari Huan-Huan menjadi cukup genit. Sementara Lindong kali ini meregangkan tangannya, yang kemudian dia mengatakan, "Ayo, kita harus pergi ke aula sunyi. Sudah lama sekali aku tidak ke tempat itu, dan bagaimanapun juga aku harus memenuhi janjiku." Ying Huan-Huan cukup terkejut, lalu dia mengatakan, "Hah? Janji? Apakah maksudmu janji yang telah kau buat dengan tablet kesunyian besar?" "Aku merasa cukup senang pada akhirnya kamu mengingat janji itu. Dan sebenarnya janji yang telah kau buat sudah berlalu dalam waktu yang cukup lama. Jika bukan karena diriku, kemungkinan tablet kesunyian besar itu akan mati karena telah ditipu olehmu." Mendengar ucapan dari Huan-Huan itu, Lindong merasa cukup canggung. Hal ini memang salahnya, namun beruntungnya masih ada Ying Huan-Huan yang ada di tempat ini untuk membantu tablet kesunyian besar. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, tablet kesunyian besar itu mengatakan bahwa kekuatan dari dua batu simbol leluhur diperlukan untuk menghadapi Raja Yimo yang disegel di bawahnya. Aku yang saat ini seharusnya sudah mampu menyelesaikan hal itu semuanya." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan-Huan lalu berkata dengan lembut, "Batu simbol leluhur ya, sebenarnya aku juga punya satu." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan-Huan segera mengulurkan tangannya, yang kemudian sebuah simbol kuno yang diliputi dengan pola es secara perlahan muncul di telapak tangan dari Huan-Huan. Ketika Lindong melihat hal ini, dia pun cukup tercengang, kemudian berkata, Sebenarnya ini adalah batu simbol es." Detik berikutnya Huan-Huan membalikkan tangannya, dan dia kembali menyimpan batu simbol es itu sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi dan atasi hal-hal yang sangat merepotkan itu." Setelah berkata seperti ini,
tubuh dari Ying Huan segera melompat. Dan tiba-tiba saja Lindong berteriak, "Tunggu dulu!" Sementara Ying Huan saat ini segera berhenti. Dia kembali menoleh pada Lindong. Kali ini tatapan mata Lindong melihat pada mata biru es Huan, yang kemudian sambil mengepalkan tangannya, Lindong pun bertanya, Huan, kau masih akan menjadi Huan yang dulu, bukan?" Ying Huan tidak menjawab perkataan dari Lindong, dan beberapa saat kemudian dia segera tersenyum. Segera setelah itu Ying Huan berkata, "Semua ini akan tergantung pada kinerjamu." Lindong dan juga Ying Huan pada saat ini sudah sampai di bagian terdalam dari aula sunyi. Ketika Lindong melihat pegunungan yang cukup dia kenal, dia pun segera teringat dengan masa lalunya. Lindong segera tersenyum ke arah Huan, lalu dia bertanya, "Apakah kau masih ingat taruhan yang kita buat pada saat itu?" Ying Huan menggunakan tangannya untuk meluruskan rambut yang telah terurai di dekat telinganya. Segera setelah itu, dia mengerutkan bibir merahnya, lalu sambil tersenyum menjawab perkataan dari Lindong, "Kenapa kau itu adalah orang yang sangat perhitungan. Terlebih lagi, itu salahmu karena memiliki penilaian yang buruk. Kau pada saat itu bisa saja masuki aula langit, namun dirimu malah memilih bergabung dengan aula sunyi. Dan kau itu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menghargai kebaikan." Mendengar ucapan dari Ying Huan ini, Lindong tanpa sadar tersenyum, dan dia benar-benar merindukan saat-saat seperti masa lalu. Tidak lama kemudian banyak sosok bercahaya kini telah bergegas muncul dari kejauhan, karena mereka adalah Pak Tua Ying Guanxi, Xiao Diao, dan juga yang lainnya. Sambil melihat pada Lindong dan juga Huan, Pak Tua Ying Guanxi kali ini bertanya, "Apa yang kalian berdua rencanakan?" Karena saat ini Pak Tua Ying Guanxi jelas mengetahui apa yang terjadi di dalam tablet kesunyian besar. Sambil melihat ke arah Lindong, Ying Huan pun mengatakan, "Akulah yang sebenarnya telah memberitahu ayah apa yang ada di tempat ini. Tidak mudah untuk menghadapi Yimo yang telah ditekan oleh tablet kesunyian besar. Selain itu, Sekte Dao pasti akan menjadi yang pertama jika sampai Yimo ini berhasil meloloskan diri." Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hal seperti ini memang sangat penting bagi Sekte Dao, dan sebagai kepala sekte di tempat ini adalah langkah yang benar untuk memberitahu Pak Tua Ying Guanxi tentang apa yang terjadi di dalam tablet kesunyian besar. Detik berikutnya, Lindong pun mengatakan, "Kepala sekte, kalian semua yang ada di tempat ini harus segera membuat formasi dari luar dan bunuh apapun yang berhasil melarikan diri dari dalam tablet kesunyian besar. Karena menurut apa yang dikatakan oleh Yan, sebenarnya Yimo yang telah ditindas oleh tablet kesunyian besar itu merupakan raja sejati, dan dia telah melewati 2 kesengsaraan reinkarnasi. Oleh karenanya, jika sampai hal itu bisa melarikan diri, pasti akan menyebabkan banyak masalah di dalam Sekte Dao." Sambil melihat pada kelompok Xiao Diao, Lindong pun saat ini mengatakan, "Xiao Diao, Tetua Suli, tolong bantu mereka." Dan semuanya tidak perlu merasa sungkan di tempat ini. Sementara Ying Huan melihat pada Pak Tua Wudao, lalu dia mengatakan, "Paman Wudao, tolong bantu evakuasi sementara murid-murid yang ada di dalam aula sunyi ini dan pindahkan mereka untuk menuju ke aula yang lainnya." Pak Tua Wudao menganggukkan kepalanya, dan dia pada saat ini mengerti dengan jelas situasi genting di tempat ini. Maka dari itu, Pak Tua Wudao tidak menolak perintah yang diucapkan oleh Huan. Dirinya segera pergi untuk mengevakuasi para murid-murid dari aula sunyi menuju ke aula yang lainnya. Melihat hal ini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, dengan ekspresi yang cukup muram, dia melihat pada pegunungan yang ada di hadapannya. Dan Lindong kali ini segera menginjakkan kakinya dengan kekuatan yang agung. Hal itu segera menembus ruang kosong dan segera masuk ke dalam tanah di tempat ini. Suara gemuruh yang cukup keras pun terdengar.
pada akhirnya gunung yang ada di hadapan Lindong kini bergetar dengan hebat. Sebuah retakan besar pada akhirnya telah muncul. Dan detik berikutnya, tablet batu raksasa yang cukup kuno kini telah perlahan naik dari bawah tanah. Suara dengungan pun segera terdengar di tempat ini. Sementara angin dingin yang cukup gelap juga langsung bertiup ke langit setelah kemunculan dari tablet kesenian besar. Seolah-olah ada suara pekikan yang cukup samar terpancar dari dalamnya. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan perasaan dari Lindong merasa cukup tenggelam. Sepertinya tablet kesunyian besar telah terkikis dengan cukup parah oleh aura iblis selama 3 tahun ini. Ketika melihat kemunculan dari tablet kesunyian besar, Lindong tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat. Karena saat ini tablet kesunyian besar sebenarnya telah ditutupi oleh garis-garis iblis berwarna hitam. Dan hal ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan garis ini sendiri telah tersebar di seluruh permukaan dari tablet kesunyian besar. Hal itu benar-benar mirip dengan garis-garis otot. Sementara aura kematian juga telah dipancarkan dari dalam tablet kesunyian besar. Selain kemunculan dari garis-garis hitam sebenarnya pada saat ini, tablet kesunyian besar juga telah ditutupi oleh lapisan es yang sangat tebal. Dan cahaya biru berkilauan telah menekan beberapa aura iblis di dalamnya. Sambil melihat tablet kesunyian besar, Ying Huan pun berkata dengan lembut, "Sampai saat ini yang bisa kulakukan hanyalah menekan beberapa aura iblis dan memperlambat erosinya. Jelas lapisan-lapisan es ini adalah perlindungan tambahan yang dibuat oleh Huan." Namun Huan merasa bahwa sebenarnya raja sejati di dalam tablet kesenian besar itu sangatlah kuat, dan Huan tidak mampu menghancurkannya dengan kekuatan yang saat ini. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong pun segera menjawabnya dengan sungguh-sungguh. "Sebenarnya ini sudah lebih dari cukup. Jika bukan karena dirimu telah campur tangan untuk menekan aura iblis, kemungkinan tablet kesenian besar tidak akan bisa bertahan hingga detik ini." Sambil melihat pada Lindong, Ying Huan pun bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Dengan nada suara yang cukup serius, Lindong pun menjawab, "Aku akan masuki tablet kesenian besar dan menghabisi raja sejati itu. Hanya dengan membunuhnya, maka aura iblis yang ada di tablet ini akan segera menghilang, dan tablet kesenian besar akan bisa pulih sepenuhnya." Mendengar kata-kata dari Lindong, tanpa ragu-ragu lagi Ying Huan pun berkata, "Baiklah kalau begitu, dan aku juga akan ikut pergi denganmu. Bagaimanapun juga, Raja Yimo yang ada di dalam tablet kesenian besar itu adalah Raja Yimo yang cukup kuat. Oleh karenanya, Ying Huan merasa cukup khawatir, dan dia tidak akan membiarkan Lindong pergi sendirian." Lindong pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar ucapan dari Ying Huan. Melihat keraguan dari seorang Lindong ini, Huan pun segera mengatakan, "Aku yang saat ini tidak lebih lemah darimu, dan aku tidak akan menjadi bebanmu." Mendengar kata-kata dari Ying Huan, Lindong hanya bisa tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Karena Lindong tahu Huan yang saat ini memang tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Bahkan di dalam pertarungan yang sebenarnya, kemungkinan Lindong tidak mampu mengalahkan Huan. Selanjutnya Lindong benar-benar sadar bahwa ini akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Dengan adanya Huan di sampingnya, maka Lindong akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Ying Huan pun terlihat cukup puas setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya. Yang kemudian dia berkata, "Baiklah, kali ini kita berdua akan bergabung untuk melenyapkan iblis itu." Detik berikutnya Lindong melihat pada kelompok Xiao Diao, lalu dia mengatakan, "Semuanya, aku serahkan apa saja yang ada di luar sini pada kalian semua." Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun mengulurkan tangannya ke arah Ying Huan dengan wajah yang cukup memerah. Ying Huan pada akhirnya meletakkan tangannya dan dia menggenggam tangan dari Lindong. Merasakan tangan dingin dari seorang Huan,
Lindong hanya bisa menarik nafasnya dalam-dalam. Segera setelah itu, Lindong pun mencengkeram erat tangan dari Ying Huan untuk menghangatkan tangan kecil yang dingin ini. Hal itu membuat Ying Huan menjadi cukup linglung dengan tindakan dari Lindong. Setelahnya, tatapan mata dari Ying Huan melihat tajam ke arah Lindong lalu mengatakan, "Mari kita pergi." Lindong tersenyum. Tubuhnya segera bergerak dan mereka berdua telah berubah menjadi kilatan cahaya yang kali ini masuk ke dalam tablet kesenian besar. Dalam waktu yang cukup singkat, tubuh mereka berdua telah menghilang dari tempat ini. Setelah Lindong dan juga Ying Huan masuk ke dalam dunia tablet kesenian besar, di tempat itu yang ada hanyalah kegelapan. Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar, dan tiba-tiba saja cahaya biru es kini telah dikeluarkan Huan untuk mengusir kegelapan ini. Sementara Lindong hanya bisa melihat cahaya yang telah muncul di ujung jari dari Huan. Sementara tatapan mata dari Ying Huan sendiri melihat pada kegelapan. Detik berikutnya, dia pun mengatakan, "Lindong, kau tidak meremehkanku kan? Hanya karena diriku mengeluarkan trik kecil seperti ini." Setelah Huan mengatakan hal ini, sebuah teratai es kini telah muncul di bawah kakinya. Setelah itu, teratai es ini mulai berputar dan kelopak bunga yang tidak terhitung jumlahnya kini telah melesat menuju kegelapan. Suara teriakan yang cukup menyedihkan tiba-tiba saja langsung terdengar. Sementara kelopak bunga teratai milik Huan kali ini telah hancur dan berubah menjadi bintik-bintik bercahaya yang telah berserakan di lantai. Sementara Lindong melihat ke tempat sekelilingnya sebelum akhirnya dia melihat ular hitam raksasa yang tidak terhitung jumlahnya telah bersembunyi di dalam kegelapan ini. Tatapan mata dari ular itu dipenuhi dengan aura jahat ketika melihat pada Lindong dan juga Huan. Lindong pun secara perlahan mengambil langkah untuk maju. Sementara tatapan matanya telah berubah menjadi sangat tajam. Setelah itu, sebuah petir tiba-tiba saja bergema dari dalam tubuh Lindong. Kemudian, di dalam tempat ini sebenarnya telah muncul awan petir, dan detik berikutnya, hal ini segera mengeluarkan sambaran-sambaran petir yang tidak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang kegelapan ini telah menjadi sangat silau akibat sambaran petir dari Lindong. Ketika Ying Huan melihat riak misterius yang dipancarkan dari dalam tubuh Lindong, tanpa sadar, sebuah keterkejutan muncul dalam tatapan matanya yang kemudian Huan berkata, "Sebenarnya itu adalah batu simbol petir." Lindong tersenyum, lalu dia mengatakan, "Benar, aku telah mendapatkannya ketika berada di Laut Iblis Kekacauan." Setelah berkata seperti ini, tatapan mata Lindong melihat pada bagian terdalam dari tempat kegelapan ini, dan dia lalu mengatakan, "Sepertinya tablet kesenian besar telah benar-benar diserbu oleh energi Yimo. Faktanya, ruang di dalam tempat ini sebenarnya telah di bawah kendali dari Raja Sejati." Ying Huan segera mengepalkan tangannya. Segera aura dingin kini telah berkumpul, yang kemudian berubah menjadi sitar es. Sambil bersiap untuk memetik sitar ini, Ying Huan pun berkata, "Kita berdua bisa menghancurkannya." Setelah mengatakan hal ini, suara alunan musik dari sitar segera terdengar, dan riak-riak biru es yang cukup mengerikan kini juga langsung tersapu dari dalam sitar itu. Detik berikutnya, riak energi dari sitar es telah berubah menjadi burung phoenix es raksasa, dan hal itu segera berteriak dengan sangat keras yang bergema di dalam kegelapan. Phoenix es ini pun bergegas ke arah depan dengan membawa aura dingin yang sangat mengerikan, dan akhirnya meledakkan seluruh aura iblis yang ada di tempat ini. Detik berikutnya, Ying Huan pun segera berkata, "Segel es tidak terbatas." Ketika melihat pertunjukan dari Ying Huan, tatapan mata Lindong berubah menjadi sangat tajam, dan dia cukup terkejut karena mengetahui energi Yimo yang sombong di tempat ini sebenarnya telah membeku.
Detik berikutnya, energi-energi Yimo ini telah hancur menjadi kepingan-kepingan es. Dalam waktu yang cukup singkat, sebenarnya kegelapan di tempat ini telah menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Sementara Lindong dan juga Huan-Huan, mereka pun langsung berlari dengan cepat ke arah depan. Sebelum pada akhirnya langkah kaki dari mereka berdua sebenarnya mulai melambat. Ekspresi yang cukup dingin kali ini telah muncul di raut wajah dari Lindong dan juga Huan-Huan ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Karena di tempat itu ada tanah tandus yang warnanya sudah menghitam. Sementara itu, di tengah-tengah dari tanah tandus ini sendiri telah berdiri sebuah tablet batu hitam. Karena itu, roh tablet kesunyian besar yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Tatapan mata Lindong memperhatikan tablet hitam itu untuk sejenak. Segera setelah itu, dia pun mengalihkan perhatiannya ke arah atas. Pada saat ini, ada sosok hitam yang sebenarnya telah duduk di atas tablet batu. Makhluk yang duduk di atas tablet batu itu melihat pada kemunculan Lindong dan juga Huan-Huan dengan tatapan mata penuh kebrutalan. Segera setelah itu, kuku-kuku dari makhluk hitam ini menggaruk tablet kesunyian besar dengan cukup keras. Dan hal ini meninggalkan beberapa bekas luka yang cukup dalam. Sambil berkata, aroma yang cukup familiar. Batu simbol melahap, batu simbol petir. Kau ternyata memang mampu. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa kau berhasil menaklukkan dua batu simbol leluhur sekaligus. Sementara Ying Huan-Huan pada saat ini tertawa. Lalu dia berkata, Raja sejati yang hanya melewati dua kesengsaraan reinkarnasi, bukankah kau cukup sombong? Pada saat ini, tatapan mata dari makhluk hitam itu melihat ke arah Ying Huan-Huan, dan dia pada saat ini bisa merasakan aura di dalam tubuh Ying Huan-Huan. Dalam sekejap saja, tubuhnya pun bergetar dengan hebat, dan sebuah ketakutan terlintas jelas di dalam tatapan matanya. Tidak lama kemudian, makhluk hitam itu segera mengatakan, sebenarnya kau memang guru es, dan sepertinya kau telah berhasil melakukan reinkarnasi. Namun dari kelihatannya, kau yang saat ini belum kembali mendapatkan kekuatan penuhmu, dan beraninya kau bertindak arogan di hadapanku sekarang. Kali ini aku akan membunuhmu sebelum kau bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhmu itu. Setelah itu, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan sukuku. Mendengar kata-kata dari makhluk hitam yang merupakan Raja Yimo ini, Lindong pun tersenyum yang dipenuhi dengan niat membunuh yang besar. Detik berikutnya, cahaya hitam dan juga cahaya petir kini telah terlintas di dalam tatapan mata Lindong. Segera setelah itu, Lindong pun mengatakan, Raja Yimo, apakah sebenarnya kau telah kehilangan akal karena disegel begitu lama di tempat ini? Tidak ada yang tahu siapa yang akan terbunuh hari ini. Apakah itu aku atau dirimu? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar berhasil membunuh Raja Yimo yang telah menginfeksi tablet kesunyian besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol Shop.